Dihina menantu bisu cacat mental, mertua tak tahu akulah, The Maestro, pemilik royalti miliaran. Saat identitasku terbongkar di panggung, kubuat mereka mengemis kehilangan segalanya. Uap panas mendesis, meliuk-liuk seperti hantu putih yang terperangkap di antara dinding beton lembab. Di ruang laundry bawah tanah gedung konservatorium Elara, udara terasa berat, menggantung dengan aroma kanji, deterjen kimia, dan keringat dingin yang tak kunjung kering. Tidak ada jendela di sini. Tidak ada cahaya matahari yang diizinkan menyentuh lantai keramik yang retak di sudut-sudutnya. Hanya ada dengung mesin cuci raksasa yang berputar monoton, menciptakan ritme dasar basso ostinato yang memekakan telinga bagi siapapun, kecuali Runa. Bagi Runa, kebisingan ini adalah selimut. Wanita muda itu berdiri mematung di depan meja setrika uap industri. Jemarinya yang kurus, dengan kulit yang memerah karena terlalu sering terpapar panas dan sabun keras, bergerak dengan presisi seorang ahli bedah. Di atas meja itu terbentang jas tuxedo hitam berbahan wol Italia, kostum milik pemain biola utama orkestra. Kain itu mahal, halus, dan angkuh, sangat kontras dengan daster katun Runa yang sudah memudar warnanya menjadi abu-abu kusam. HSSSTT. Setrika ditekan. Uap menyembur. Lipatan kain menjadi licin sempurna. Di kepala Runa, suara desis itu bukan sekadar uap. Itu adalah bunyi cimbal yang dipukul lembut di awal sebuah overture. Keringat yang menetes dari pelipisnya, jatuh melintasi pipinya yang tuntas tanpa riasan, adalah metronom yang menghitung ketukan 4-4. Runa tidak bisa bicara. Pita suaranya seolah terputus oleh trauma masa lalu yang terkubur dalam. Tetapi di dalam tempurung kepalanya, sebuah orkestra simfoni sedang bermain dengan megah. Dia sedang menyusun ulang movement kedua dari koncerto nomor 5 yang akan dimainkan suaminya, Dirga, nanti malam. Ada bagian cello yang menurut Runa terlalu lambat. Seharusnya lebih allegro, lebih mendesak, seperti detak jantung orang yang sedang berlari dari kejaran bayangan. Namun, di dunia nyata, Runa hanyalah si bisu di ruang bawah tanah. Pintu besi berat di ujung ruangan terbuka dengan bunyi krak yang menyakitkan. Irama musik di kepala Runa seketika berhenti, digantikan oleh sunyi yang mencekam. Suara langkah kaki itu terdengar. Tuk, tuk, tuk. Ketukan sepatu hak tinggi yang menghantam lantai beton dengan arogansi yang terukur. Runa tahu siapa yang datang tanpa perlu menoleh. Ritme langkah itu terlalu familiar, staccato, tajam, dan penuh ancaman. Nyonya Elara. Wanita parubaya itu masuk seperti seorang ratu yang terpaksa turun ke selokan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna champagne, rambutnya disanggul tinggi tanpa ada satu helai pun yang berani keluar dari jalurnya. Ia mengibaskan kipas tangan kecil di depan hidungnya, seolah udara yang dihirup Runa adalah racun baginya. Amira, panggilnya. Tidak, dia tidak memanggil nama itu. Dia tidak pernah memanggil Runa dengan nama. Hei, bisu. Runa menghentikan gerakan tangannya. Ia meletakkan setrika pada dudukannya, lalu berbalik badan perlahan. Ia menunduk, menatap ujung sepatu Elara yang mengkilap, memantulkan bayangan wajah Runa yang layu. Apa kau sudah selesai dengan jas Dirga? Konser dimulai 3 jam lagi. Jangan sampai anakku tampil dengan pakaian kusut hanya karena istri cacatnya tidak becus bekerja. Suara Elara meluncur licin, namun tajam seperti irisan senar biola yang putus. Runa mengangguk pelan. Ia mengambil jas tuxedo yang baru saja ia selesaikan, melipatnya dengan teknik draperi yang hati-hati agar tidak ada satupun garis yang rusak, lalu menyodorkannya ke arah Elara dengan kedua tangan. Elara tidak langsung menerimanya. Mata elangnya menyapu setiap inci kain hitam itu. Ia mencari kesalahan. Ia membutuhkan kesalahan untuk membenarkan kebenciannya. Telunjuknya yang berkuku merah darah menyentuh kerah jas, lalu turun ke bagian lengan. Hening. Hanya suara mesin cuci yang berputar di latar belakang. Tiba-tiba, Elara mendengus. Ia menarik jas itu dengan kasar dari tangan Runa, membuat Runa sedikit terhuyung ke depan. Bau, desis Elara. Runa terbelalak. Itu tidak mungkin. Ia sudah menggunakan pewangi lavender impor yang diperintahkan Elara. Ia bahkan mencucinya 2 kali. Kau dengar aku? Ini bau. Suara Elara meninggi 1 oktav.
Bau kemiskinanmu menempel di kain mahal ini. Kau pikir pewangi mahal bisa menutupi bau apek dari tangan kotormu itu? Hah? Tidak. Batin Runa menjerit dalam diam. Itu bau kanji dan uap. Itu bau kerja keras yang menjaga martabat anakmu di panggung. Tapi bibirnya tetap terkatup rapat. Matanya menatap lantai, menahan genangan air yang memaksa ingin keluar. Ia tidak boleh menangis. Menangis berarti memberikan Elara kepuasan. Elara melempar jas itu kembali ke wajah Runa. Kain wol tebal itu menampar pipi Runa. Kain kasar beradu dengan kulit lembut, meninggalkan rasa perih yang menjalar hingga ke dada. Jas itu jatuh ke lantai yang lembab. Cuci ulang. Sekarang, perintah Elara dingin. Dan setrika lagi. Kalau sampai ada satu titik debu atau bau keringatmu yang menjijikan itu tersisa, aku pastikan kau tidur di luar malam ini bersama anjing penjaga. Elara melangkah maju, mempersempit jarak hingga Runa bisa mencium aroma parfum Chanel nomor 5 yang menyengat, aroma yang selalu dipakai Elara untuk menutupi bau busuk hatinya. Ia mencengkeram dagu Runa, memaksa wanita muda itu mendongak menatap matanya yang penuh riasan gelap. Dengar baik-baik, malam ini adalah malam penting. The Maestro, komposer jenius yang karya-karyanya menyelamatkan gedung bobrok ini, mungkin akan mengirimkan perwakilannya. Aku tidak akan membiarkan noda cacat sepertimu merusak pemandangan. Setelah kau selesai dengan jas ini, jangan berani-berani naik ke lantai atas. Tetap di sini. Di tempatmu seharusnya berada. Di bawah tanah. Mengerti? Cengkeraman itu menguat, kuku Elara menancap di kulit rahang Runa. Kau itu beruntung Dirga mau memungutmu dari panti asuhan kumuh itu. Tanpa anakku, kau hanya sampah bisu di pinggir jalan. Jadi, tahu dirilah. Elara menghempaskan wajah Runa, lalu berbalik pergi. Suara heelsnya kembali terdengar menjauh, meninggalkan gema penghinaan yang memantul-mantul di dinding beton. Pintu besi tertutup kembali. Bam! Runa ditinggalkan sendiri lagi bersama uap dan mesin cuci. Ia berdiri diam selama 1 menit penuh. Napasnya terdengar berat, satu-satunya suara manusia di ruangan itu. Perlahan, Runa berlutut. Ia memungut jas tuxedo Dirga yang tergeletak di lantai. Ia menepuk-nepuk debu imajiner dari kain itu dengan kelembutan seorang ibu yang menenangkan anak yang menangis. Tapi kemudian, sorot matanya berubah. Mata yang tadi sayu dan berkaca-kaca, kini mengering seketika. Hitam pupilnya membesar, menelan cahaya lampu neon yang redup. Tidak ada lagi Runa, si istri penurut. Ia berjalan kembali ke meja setrika. Ia meletakkan jas itu. Namun kali ini, jemarinya tidak gemetar. Dalam benaknya, Runa tidak mendengar kata-kata hinaan Elara. Yang ia dengar adalah sebuah crescendo, bagian musik yang mengeras secara bertahap. Hinaan Elara adalah bahan bakar. Bau kemiskinan, sampah bisu, noda cacat. Semua kata itu berputar, bermetamorfosis menjadi not-not balok berwarna hitam pekat di kertas partitur mentalnya. Kau memuja The Maestro, Elara, bisik suara hati Runa yang terdengar begitu jernih, kontras dengan kebisuan mulutnya. Kau memuja karyanya, kau menyembah melodinya, kau hidup dari royalti yang diberikannya. Runa mengambil botol semprotan air. Ia menyemprot jas itu dengan gerakan tegas. Krot, krot, krot. Tapi kau tidak tahu bahwa tangan yang kau sebut kotor ini adalah tangan yang menulis setiap nada yang membuatmu merasa mulia. Kau meludahi wajah Tuhanmu sendiri tanpa kau sadari. Runa meraih gagang setrika. Uap kembali mendesis tajam. Kali ini terdengar seperti ular yang siap mematuk. Di lantai atas, sayup-sayup terdengar suara orkestra mulai melakukan pemanasan. Bunyi tuning biola yang sumbang, brass yang meniup nada panjang. Mereka sedang bersiap memainkan simfoni nomor 7, The Silent Weeping. Runa menutup matanya, menikmati ironi itu. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum tipis, nyaris tak terlihat. Senyum yang mengerikan. Mainkanlah, Dirga, batinnya. Mainkanlah musikku. Biarkan ibumu bertepuk tangan. Karena sebentar lagi, aku akan menulis bagian penutup, coda, yang akan membuat kalian semua berhenti bernapas. Runa menekan setrika itu kuat-kuat ke atas kain.
seolah sedang menyegel nasib mereka dengan uap panas. Lantai koridor menuju ruang ganti utama dilapisi karpet merah tebal yang meredam suara langkah kaki. Bagi Runa, perpindahan dari ruang laundry bawah tanah ke lantai eksekutif ini terasa seperti naik ke permukaan laut dari kedalaman Palung Mariana. Udaranya berubah drastis. Tidak ada lagi bau uap dan deterjen murah, yang ada hanyalah aroma bunga lili segar, semir kayu mahoni, dan dinginnya pendingin ruangan yang disetel pada suhu sempurna untuk menjaga instrumen musik dan ego para seniman tetap stabil. Runa memeluk jas tuxedo hitam itu di dadanya seperti perisai. Ia berjalan menunduk, menyusuri dinding, berusaha menjadi bayangan yang tidak terlihat oleh para staf panggung yang berlalu lalang membawa partitur dan penyangga musik. Ia sampai di depan pintu kayu ek berukir emas bertuliskan, Dirga Adyaksa, konduktor utama. Runa mengetuk pelan. Sekali, dua kali. Ritme ketukan yang ragu-ragu. Masuk. Suara dari dalam terdengar lelah. Runa mendorong pintu. Di dalam, ruangan itu terang benderang oleh lampu-lampu rias yang mengelilingi cermin besar. Dirga duduk di sana, kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Siku bertumpu pada meja rias yang penuh dengan botol air mineral dan lembaran kertas musik yang berantakan. Pria itu tampak kacau. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit acak-acakan, dan dasinya longgar. Begitu melihat Runa dari pantulan cermin, bahu Dirga yang tegang seketika merosot. "Oh, Runa, syukurlah itu kamu," desahnya. Dirga memutar kursi, merentangkan tangannya. Runa mendekat perlahan, meletakkan jas tuxedo yang sudah licin sempurna itu di sandaran sofa, lalu membiarkan dirinya ditarik ke dalam pelukan suaminya. Dirga membenamkan wajahnya di perut Runa, menghirup aroma tubuh istrinya dalam-dalam. "Ibu menggila lagi hari ini," gumam Dirga, suaranya teredam kain daster Runa. Dia memarahi pemain cello sampai menangis hanya karena temponya meleset setengah detik. "Kepalaku mau pecah, Runa. Aku tidak tahu apakah aku bisa memimpin konser nanti malam." Tangan Runa bergerak lembut, menyisir rambut hitam suaminya. Sentuhan Runa selalu menenangkan, seperti lullaby, Nina Bobo, tanpa suara. Di momen-momen seperti ini, Runa merasakan secercah harapan. Bahwa Dirga mencintainya. Bahwa Dirga adalah pelindungnya. Satu-satunya orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan objek cacat. Dirga mendongak, menatap mata Runa dengan tatapan lembut yang menyakitkan. Ia meraih tangan Runa, tangan yang tadi disebut kotor oleh ibunya, dan mencium punggung tangannya. "Maafkan ibu, ya," bisik Dirga. "Aku tahu dia menyuruhmu mencuci ulang jas ini. Tangannya memang kasar, tapi dia hanya ingin yang terbaik untuk karirku. Kamu mengerti, kan, sayang? Kamu harus sabar sedikit lagi. Begitu aku sukses besar malam ini, aku janji akan membelikanmu gaun baru." Runa tersenyum tipis, tapi hatinya terasa perih. Sabar sedikit lagi. Kalimat itu sudah diulang selama 3 tahun pernikahan mereka. Dirga melepaskan tangan Runa, lalu kembali berbalik menghadap meja rias. Ia mengambil lembaran partitur yang penuh coretan pensil merah. Wajahnya kembali serius, keningnya berkerut frustrasi. "Masalahnya ada di sini." Dirga menunjuk baris notasi pada kertas itu, seolah Runa bisa memahaminya. "Karya The Maestro ini, bagian intermezzonya terlalu rumit. Transisi dari minor ke mayor di sini terasa janggal. Aku sudah mencobanya 10 kali saat latihan, tapi rasanya emosinya tidak sampai. Seolah-olah komposer ini sedang mengejekku." Runa menatap lembaran itu. Itu adalah simfoni nomor 7 miliknya. Matanya menyusuri not balok yang ditunjuk Dirga. "Tidak janggal," teriak Runa dalam hati. "Itu bukan transisi yang salah, Dirga. Kau memainkannya terlalu keras. Itu harusnya dibisikkan, bukan diteriakan. Biola harus menangis lirih, bukan menjerit." Tanpa sadar, tangan Runa terulur. Telunjuknya menyentuh kertas itu, ingin membuat gerakan melengkung, memberi isyarat legato, tersambung halus. Dirga tertawa kecil, tawa yang meremehkan tanpa niat jahat. Ia menepis lembut tangan Runa. "Jangan diganggu, sayang. Ini urusan orang jenius. Kamu urus jas saja," ujarnya santai, lalu kembali mencoret-coret kertas itu dengan kasar,
mengubah dinamika yang sudah Runa tulis dengan sempurna menjadi sesuatu yang banal dan pasaran. Runa menarik tangannya kembali seolah tersengat listrik. Ini urusan orang jenius. Kalimat itu memotong lebih dalam daripada hinaan Elara. Elara menghina fisiknya, tapi Dirga menghina jiwanya. Suaminya sendiri tidak menyadari bahwa jenius yang ia kagumi sekaligus ia keluhkan itu sedang berdiri tepat di belakang punggungnya, menyetrika bajunya. Dirga mencintai Runa si bisu, tapi ia tidak akan pernah bisa menerima jika Runa ternyata lebih hebat darinya. Tiba-tiba, terdengar suara riuh di luar pintu. Suara langkah kaki banyak orang dan tawa Nyonya Elara yang melengking, dibuat-buat ramah. "Silakan, Tuan Wali Kota. Lewat sini. Putra saya sedang bersiap di dalam." Wajah Dirga berubah pucat pasi. Kepanikan menyergap matanya. Ia melompat berdiri dari kursinya, menatap Runa seolah istrinya adalah bom waktu yang akan meledak. "Itu wali kota dan para donatur," desis Dirga panik. Matanya menyapu ruangan, mencari tempat sembunyi. "Mereka tidak boleh melihatmu di sini, Runa. Penampilanmu, dastermu, itu akan merusak mood mereka." Runa terpaku. Ia menatap suaminya tak percaya. "Mood mereka? Cepat, sembunyi di sana." Dirga mendorong Runa dengan kasar ke arah tirai beludru tebal yang memisahkan ruang ganti dengan area penyimpanan kostum cadangan. "Dirga, tapi..." Runa ingin protes lewat tatapan matanya, tapi Dirga tidak melihat matanya. Dirga hanya melihat masalah yang harus disingkirkan. "Kumohon, Runa, jangan bikin malu aku sekarang. Masuk." Dirga menarik tirai itu, menutup tubuh Runa sepenuhnya dari pandangan. Detik berikutnya, pintu ruangan terbuka lebar. "Selamat sore, semuanya. Ah, ini dia bintang kita malam ini, Dirga Adyaksa." Suara Elara menggelegar, penuh kebanggaan palsu. Di balik tirai yang gelap dan berdebu, Runa berdiri mematung. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa mual yang mendadak naik ke kerongkongannya. Ia mengintip melalui celah kecil pertemuan kain beludru itu. Ia melihat Dirga. Sikap tubuh suaminya berubah total dalam sekejap. Bahunya tegak, senyumnya menawan, karismanya memancar. Dirga menyalami pria gemuk berjas mahal, sang wali kota, dengan percaya diri. "Luar biasa, Dirga," puji wali kota. "Saya dengar kamu akan membawakan karya The Maestro yang baru? Itu komposer misterius yang sedang geger di Eropa, kan?" "Betul, Pak," jawab Dirga dengan suara bariton yang mantap. "Saya merasa terhormat dipercaya menerjemahkan visi jeniusnya. Saya menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajari kedalaman emosi lagu ini. Hanya musisi sejati yang bisa memahami kerumitannya." "Hebat. Ibumu bilang bakatmu ini turunan murni dari darah Adyaksa. Untung kau fokus pada musik, tidak terganggu hal-hal sepele," puji wali kota lagi. Elara tertawa renyah, sambil melirik sekilas ke sekeliling ruangan, memastikan tidak ada hal sepele yang terlihat. Tentu saja, Dirga mendedikasikan hidupnya untuk seni. Dia perfeksionis, sama seperti saya. "Ngomong-ngomong, istrimu mana?" tanya istri wali kota tiba-tiba, celingukan. "Saya dengar Dirga sudah menikah." Jantung Runa berhenti berdetak di balik tirai. Ia menunggu suaminya berkata, "Dia ada di sini," atau setidaknya, "Dia sedang sakit." Dirga tertawa canggung, menggaruk tengkuknya. Ia melirik sekilas ke arah tirai tempat Runa bersembunyi. Tatapannya dingin, tanpa rasa bersalah. "Ah, dia sedang di rumah, Bu. Istri saya kurang sehat. Lagi pula, dia tidak terlalu mengerti musik klasik. Dia lebih suka hal-hal sederhana di dapur. Jadi saya pikir lebih baik dia istirahat saja." Hal-hal sederhana di dapur. Runa menutup matanya. Gelap di balik tirai itu terasa lebih nyaman daripada cahaya kepalsuan di luar sana. Air mata yang tadi ia tahan di ruang laundry akhirnya jatuh. Satu tetes. Panas. Dirga bukan pelindungnya. Dirga adalah penjaga penjara yang jatuh cinta pada narapidananya, asalkan narapidana itu tetap berada di dalam sel. Di luar, percakapan berlanjut tentang investasi gedung dan gala dinner.
Tidak ada yang peduli pada istri sederhana yang dianggap bodoh itu. Perlahan, Runa merogoh saku dasternya yang dalam. Ia mengeluarkan sebuah ponsel pintar model lama yang layarnya retak, benda yang ia sembunyikan mati-matian dari Elara dan Dirga. Ia menyalakan layar dengan cahaya paling redup. Ada satu email baru masuk. Notifikasi dari Bank Sentral Swiss. Subjek, konfirmasi transfer royalti Q3. Kepada The Maestro, account ID 998X, jumlah 2.500.000 euro, 2.500.000 euro, telah berhasil didebit dari rekening pengirim, Yayasan Konservatorium Elara. Runa menatap angka itu. 2,5 juta euro. Itu uang yang dibayarkan Elara untuk hak memainkan lagu malam ini. Uang yang didapat Elara dari memeras donatur, yang kemudian kembali ke kantong Runa tanpa mereka sadari. Di balik tirai, Runa menghapus air matanya dengan kasar. Ia melihat Dirga yang sedang tertawa menjilat wali kota. Nikmatilah tawa itu, suamiku, batin Runa. Jemarinya mengetik balasan singkat kepada agen rahasianya di London. Pesan, terima dana tersebut. Lalu, kirimkan surat penghentian lisensi, CAC and desist, untuk semua karya saya di konservatorium ini. Efektif mulai besok pagi. Biarkan malam ini menjadi konser terakhir mereka. Runa menekan tombol kirim. Di saku jas tuxedo Dirga yang tergantung di kursi, hanya berjarak 2 meter dari tempat Runa bersembunyi, ponsel Dirga bergetar pelan menerima notifikasi kopi email dari manajemen. Namun Dirga terlalu sibuk tertawa untuk menyadarinya. Panggung sandiwara ini akan segera runtuh. Dan Runa baru saja menarik pilar pertamanya. Cahaya matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui jendela-jendela tinggi Villa Atiaksa, menyinari sisa-sisa kemegahan pesta semalam yang kini tampak menyedihkan. Ruang tamu luas itu berantakan. Gelas-gelas kristal bekas champagne tergeletak miring di meja, meninggalkan noda lengket. Kelopak mawar putih yang kemarin ditebar sebagai penyambut kemenangan Dirga, kini layu dan terinjak-injak di lantai marmer, berubah warna menjadi coklat busuk. Runa berlutut di lantai, memunguti pecahan gelas wine dengan tangan telanjang. Rumah ini sunyi, namun di telinga Runa, kesunyian itu bising. Ia bisa mendengar dengkuran halus Dirga dari kamar utama di lantai atas, tidur nyenyak seorang pahlawan yang baru saja dipuja-puja. Konser semalam sukses besar. Para kritikus memuji interpretasi Dirga atas Simfoni nomor 7. Mereka menyebutnya emosional, rapuh, dan jenius. Tidak ada yang tahu bahwa emosi rapuh itu adalah jeritan hati wanita yang kini sedang mengepel lantai bekas muntahan tamu mereka. Runa berhenti sejenak. Ia merogoh saku dalam celemeknya. Di sana, tersembunyi sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam yang sudah terkelupas di ujung-ujungnya. Buku itu adalah nyawanya. Di dalamnya, tertulis draft kasar dari Simfoni nomor 9, The Resurrection. Sebuah karya yang jauh lebih agung, lebih rumit, dan lebih berbahaya daripada apapun yang pernah ia tulis. Jika simfoni sebelumnya adalah tangisan, simfoni ini adalah sebuah perang. Runa baru saja menyelesaikan bagian crescendo terakhirnya subuh tadi, saat Dirga dan Elara masih mabuk kemenangan. Ia berniat menyembunyikan buku itu di tempat rahasianya, celah di bawah lantai kayu di gudang belakang. Namun, nasib sedang tidak berpihak padanya. Apa itu? Suara tajam itu membelah udara pagi seperti cambuk. Runa tersentak. Buku hitam itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai marmer dengan bunyi buk yang tumpul. Nyonya Elara berdiri di ambang pintu penghubung ruang tengah. Ia mengenakan robe sutra merah marun, wajahnya bengkak karena kurang tidur, dan matanya merah menyala menahan sisa alkohol. Ia tidak terlihat anggun pagi ini. Ia terlihat seperti penyihir yang kehabisan mantra. Namun, kebencian di matanya tetap tajam. Runa buru-buru membungkuk untuk mengambil buku itu, tapi Elara lebih cepat. Dengan gerakan menyambar yang tak terduga, wanita parubaya itu menendang tangan Runa, lalu memungut buku hitam itu. Jangan. Runa ingin berteriak, tapi mulutnya hanya mengeluarkan desis udara kosong. Elara membolak-balik halaman buku itu dengan kasar. Alisnya yang digambar rapi bertaut. Ia melihat deretan not balok yang ditulis tangan dengan tinta hitam pekat.
Coretan-coretan dinamis, tanda istirahat yang aneh, dan struktur harmoni yang melanggar aturan konvensional. Elara mendengus, tawa pendek yang menghina keluar dari hidungnya. Apa ini? Kau mencoba meniru suamimu. Runa menggeleng panik, tangannya terulur, memohon. Lihat ini. Elara berjalan mondar-mandir sambil membaca halaman itu dengan suara keras yang mengejek. Struktur macam apa ini? Nada dasar C minor tapi tiba-tiba melompat ke F sharp mayor tanpa jembatan? Ini bukan musik. Ini sampah. Ini coretan orang gila yang berhalusinasi ingin jadi seniman. Runa merasakan darahnya berdesir. Itu bukan sampah, teriak batinnya. Itu modulasi progresif. Elara. Itu teknik yang bahkan Beethoven akan butuh waktu untuk memahaminya. Kau tidak mengerti karena telingamu sudah tumpul oleh musik pop murahan yang kau jual demi tiket. Elara berhenti di depan perapian elektrik yang masih menyisakan bara api buatan. Sebuah pemantik api gas tergeletak di atas meja hias di sebelahnya. Tatapan Elara beralih dari buku ke wajah Runa. Ada kilatan sadis yang muncul di sana. Kau tahu, Runa? Aku muak melihatmu berpura-pura sibuk dengan buku busuk ini di pojokan. Kau pikir dengan mencoret-coret kertas kau bisa sejajar dengan Dirga? Dirga itu maestro. Dia punya darah seni. Sementara kau... Elara meludah ke lantai, tepat di dekat lutut Runa. Kau hanyalah anak panti asuhan yang dibuang karena orang tuamu pun jijik melihat anak bisu sepertimu. Gen cacatmu itu tidak punya tempat di dunia musik. Kau hanya mengotori kesucian seni dengan tangan kotormu. Hinaan itu mengenai sasaran. Runa terdiam. Napasnya tercekat. Orang tua. Elara membawa-bawa orang tuanya yang bahkan tidak pernah Runa kenal. Buku ini, Elara mengangkat buku hitam itu tinggi-tinggi dengan 2 jari, seolah memegang bangkai tikus, adalah bukti ketidakwarasanmu. Aku harus menyelamatkan rumah ini dari wabah gilamu. Tangan Elara meraih pemantik api. Mata Runa membelalak. Waktu seakan melambat. Ia melihat jempol Elara menekan pemantik. Lidah api biru menyembur keluar. Elara mendekatkan api itu ke sudut buku. Kertas tua yang kering itu menyambar api dengan lahap. Dalam hitungan detik, api oranye menjalar, memakan not-not balok yang Runa tulis dengan air mata dan darah jiwanya. Movement pertama berubah menjadi abu hitam. Bagian adagio yang lembut melengkung dimakan panas, hangus tak bersisa. Elara tersenyum puas, lalu melepaskan buku yang terbakar itu. Buku itu jatuh ke lantai marmer, menyala terang di antara Runa dan Elara. Lihat, kata Elara dingin. Bahkan apinya pun tahu itu sampah. Cepat habis. Runa menatap api itu. Ia seharusnya menangis. Ia seharusnya berteriak histeris, mencoba memadamkan api dengan tangannya, menyelamatkan sisa-sisa karyanya. Itulah yang akan dilakukan Runa, si istri yang lemah. Itulah yang diharapkan Elara, sebuah pertunjukan keputusasaan. Namun, Runa tidak bergerak. Ia melihat notasi musiknya menghitam dan menjadi debu. Dan saat not terakhir hangus, sesuatu yang aneh terjadi di dalam dada Runa. Rasa sakit yang selama ini mencekiknya, tiba-tiba hilang. Rasa takut yang membuatnya selalu menunduk, menguap bersama asap buku itu. Runa mengangkat wajahnya. Perlahan. Sangat perlahan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke dalam mata Elara. Tatapan itu bukan tatapan memohon. Itu adalah tatapan kosong, gelap, dan sedingin dasar samudra. Pupil matanya tidak bergetar. Wajahnya datar, tanpa emosi, seperti topeng porselen yang retak namun tidak hancur. Senyum Elara yang tadinya penuh kemenangan, perlahan luntur. Ia mundur selangkah, entah kenapa merasa terintimidasi oleh keheningan mendadak yang dipancarkan menantunya. Kenapa kau menatapku begitu? Bentak Elara, suaranya sedikit goyah. Bersihkan abu itu. Jangan sampai Dirga turun dan melihat kotoran ini. Runa tidak bergerak untuk membersihkan. Di dalam kepalanya, Runa mendengar bunyi gong besar dipukul 1 kali. Dum. Getarannya meruntuhkan dinding kesabaran yang selama ini ia bangun. Kau membakar kertasnya, Elara. Suara hati Runa berbisik. Nadanya kini bukan lagi lirih, melainkan bergaung seperti titah seorang ratu.
Tapi kau lupa satu hal. Musik itu tidak hidup di kertas. Musik itu hidup di kepalaku. Dan sekarang, kau baru saja membebaskannya. Runa berdiri. Tubuhnya yang kurus tampak menjulang di bawah sorot cahaya pagi. Ia melangkah maju, melewati onggokan abu bukunya sendiri. Kakinya menginjak sisa pembakaran itu, menghancurkannya menjadi debu halus, tanpa ragu. Ia mendekati Elara. Nyonya besar itu tersentak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. "Ah, apa yang mau kau lakukan? Kau mau memukulku? Dasar gila. Aku akan panggil satpam." Runa berhenti tepat di depan wajah Elara. Jarak mereka hanya 1 jengkal. Runa bisa melihat bedak tebal yang retak di kerutan mata mertuanya. Runa mengangkat tangannya. Elara memejamkan mata, takut ditampar. Tapi Runa tidak menampar. Runa hanya merapikan kerah robe sutra Elara yang sedikit miring. Gerakannya halus, namun mencekam. Lalu, dengan jari telunjuknya, Runa menyentuh bibirnya sendiri. SSTTT. Gestur diam. Runa tersenyum. Senyum itu tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum predator yang baru saja menyadari bahwa mangsanya tidak memiliki taring. Tanpa suara, Runa berbalik. Ia berjalan meninggalkan Elara yang masih gemetar di dinding, meninggalkan ruang tamu yang berantakan, dan meninggalkan abu karyanya di lantai. Ia tidak menoleh lagi. Ia berjalan menuju pintu depan yang besar. Ia membuka kuncinya. Angin pagi menerpa wajahnya. Dingin, segar, bebas. Simfoni nomor 9 sudah musnah. Tapi tidak masalah. Runa akan menulis simfoni nomor 10 dan kali ini, tintanya bukan dari pena. Tintanya adalah air mata kehancuran keluarga Atyaksa. Runa melangkah keluar dari villa megah itu. Bukan untuk pergi selamanya. Belum. Tapi untuk memulai perburuan. Langit di luar mendung gelap, guntur bergemuruh pelan di kejauhan. Alam semesta seolah sedang menyiapkan orkestra pengiring untuk kebangkitan sang maestro. Permainan dimulai. Hujan turun membasahi kota Jakarta seperti tirai abu-abu yang tak berujung. Langit menangis, atau mungkin sedang mencuci dosa-dosa yang tertinggal di aspal panas. Runa berjalan menyusuri trotoar di kawasan kota tua yang sepi, membiarkan butiran air yang dingin menusuk kulitnya. Ia tidak membawa payung. Daster lusuhnya basah kuyup, menempel di tubuhnya yang kurus, membuatnya terlihat seperti gelandangan yang tersesat. Namun, langkah kakinya tidak lagi menyeret. Langkahnya tegap, berirama, seolah ia sedang berjalan di atas karpet merah, bukan di atas genangan air keruh. Orang-orang yang berlarian mencari tempat berteduh tidak mempedulikannya. Bagi dunia, ia hanyalah wanita malang yang kehujanan. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam kepala wanita basah itu sedang tersusun rencana untuk meruntuhkan sebuah kekaisaran. Runa berbelok ke sebuah gang sempit di antara 2 gedung kolonial yang terbengkalai. Di ujung gang, berdiri sebuah bangunan tua bekas gudang rempah-rempah. Ket temboknya mengelupas, menampilkan bata merah yang berlumut. Jendelanya tinggi dan gelap, tertutup debu puluhan tahun. Di pintu besinya yang berkarat, tergantung papan tanda, dijual, disewakan, hubungi pemilik. Papan tanda itu palsu. Gedung itu sudah terjual 3 tahun lalu, dibeli tunai oleh sebuah perusahaan cangkang, Shell Company, yang berbasis di Zurich. Runa berdiri di depan pintu samping yang tersembunyi di balik tumpukan peti kayu bekas. Ia tidak mengetuk. Ia menempelkan telapak tangannya yang basah ke sebuah panel logam kusam di dinding yang sekilas terlihat seperti kotak listrik rusak. BF. Sebuah garis cahaya biru memindai sidik jarinya. Bukan sidik jari, istri pembantu, yang kasar, melainkan pola unik yang memegang akses ke rekening jutaan euro. Kliklah. HSS. Pintu besi tebal itu bergeser terbuka otomatis dengan desis hidrolik yang halus, kontras dengan tampilan luarnya yang bobrok. Runa melangkah masuk. Dunia di luar, hujan, bising klakson, bau sampah basah, seketika lenyap. Ruangan itu sunyi, mutlak. Dinding-dindingnya dilapisi panel akustik foam berwarna hitam pekat setebal 10 cm. Lantainya bukan beton retak, melainkan kayu parket oak yang hangat dan dipoles licin. Udara di sini kering, sejuk,
dan berbau samar kayu cendana serta peralatan elektronik mahal. Ini adalah Sanctum, ruang suci Runa. Sebuah studio musik state of the art yang tersembunyi di perut kota yang bising. Runa menarik napas panjang. Udara di sini tidak mencekik seperti di Villa Adyaksa. Di sini, ia bisa bernapas. Ia berjalan menuju sebuah lemari kaca di sudut ruangan. Bayangannya terpantul di sana. Basah, menyedihkan, terlihat lemah. Runa menatap bayangan itu dengan jijik. Selamat tinggal, Babu, batinnya. Ia membuka lemari itu. Di dalamnya berderet pakaian yang tidak pernah dilihat Dirga ataupun Elara. Runa melepaskan dasternya yang basah, membiarkannya jatuh ke lantai begitu saja seperti kulit ular yang sudah tidak berguna. Ia tidak akan memakainya lagi. Ia mengambil handuk tebal yang hangat, mengeringkan tubuhnya, lalu mengenakan setelan turtleneck hitam berbahan cashmere dan celana panjang berpotongan lurus. Sederhana, elegan, dan mahal. Ia mengikat rambutnya yang basah menjadi ekor kuda yang tinggi. Wajahnya yang tanpa riasan kini terlihat tajam. Tulang pipinya menonjol. Matanya yang tadi sayu kini menyala dengan kecerdasan yang menakutkan. Transformasi itu selesai. Runa si bisu telah pergi. The Maestro telah pulang. Ia berjalan ke tengah ruangan, tempat sebuah meja kerja futuristik mendominasi. 3 layar monitor lengkung 4K menyala otomatis saat mendeteksi kehadirannya. Di sebelah meja itu, berdiri sebuah grand piano Bosendorfer Imperial hitam, raja dari segala piano, yang tutupnya terbuka, memperlihatkan deretan senar yang berkilau di bawah lampu sorot redup. Runa duduk di kursi ergonomisnya. Jari-jarinya menari di atas keyboard komputer. Bukan mengetik surat cinta, melainkan memasukkan kode enkripsi. Layar di tengah menampilkan antarmuka komunikasi aman. Sebuah nama muncul di sana, Alfred Sterling, London Agent. Status, online. Runa tidak perlu bicara. Ketikan jarinya adalah suaranya. Dan suaranya kali ini akan berteriak lebih keras dari guntur di luar sana. Chat enkripsi mulai. The Maestro Alfred. Apakah kau bangun? Sterling, Maestro? Ini jam 3 pagi di London. Tapi untukmu, aku selalu bangun. Ada masalah? Aku melihat ada anomali transfer royalti tadi. Kau baik-baik saja? Runa menatap layar. Baik-baik saja? Ia baru saja melihat jiwanya dibakar di atas lantai marmer. The Maestro, kita beralih ke fase eliminasi. Aku ingin kau menarik hak eksklusif penggunaan seluruh katalog musikku dari Konservatorium Elara. Efektif per detik ini. Di seberang samudra, Alfred Sterling mungkin sedang tersedak tehnya. Sterling, tunggu. Kau serius? Konservatorium itu hidup dari namamu. Simfoni nomor 7 baru saja sukses besar semalam. Jika kita tarik lisensinya sekarang, mereka akan kena penalti pelanggaran hak cipta. Mereka harus mengembalikan tiket, membatalkan tur. Itu akan membangkrutkan mereka dalam sebulan. Runa tersenyum dingin. Cahaya monitor memantul di matanya, menciptakan 2 titik putih yang mematikan. The Maestro, bukan sebulan, Alfred. Aku ingin mereka bangkrut dalam seminggu. Tambahkan ini, keluarkan rilis pers bahwa The Maestro merasa Konservatorium Elara telah mencemari integritas artistik karya tersebut. Buat narasi bahwa interpretasi konduktor mereka, Dirga, adalah sebuah penghinaan bagi sang komposer. Sterling, ya Tuhan, itu suamimu sendiri, Runa. Kau yakin? Runa berhenti mengetik sejenak. Tangannya melayang di atas papan ketik. Ia menoleh ke arah meja samping. Di sana, ada sebuah bingkai foto kecil. Foto pernikahan mereka 3 tahun lalu. Dirga tersenyum lebar, merangkul Runa yang tampak malu-malu. Saat itu, Runa berpikir Dirga adalah pangeran yang menyelamatkannya dari kesepian. Ia berpikir Dirga adalah suaranya. Tapi tadi pagi, pangeran itu membiarkan ibunya membakar anak Runa. Pangeran itu lebih memilih menyembunyikannya di balik tirai berdebu daripada mengakuinya. Runa mengambil bingkai foto itu. Ia tidak membantingnya. Ia hanya membalikannya, menelungkupkan wajah Dirga ke permukaan meja yang dingin. Kau memilih ibumu, Dirga, batinnya.
Maka matilah bersama ibumu. The Maestro lakukan. Dan satu lagi, Alfred. Siapkan kontrak untuk penampilan publik pertamaku. Aku menerima undangan gala anniversary ke-50 Konservatorium Elara. Jeda panjang di layar. Sterling, kau akan tampil di panggung mereka? Tapi Elara tidak tahu itu kau. Bagaimana caranya? The Maestro jangan beritahu identitasku. Katakan saja The Maestro akan turun gunung untuk memberikan penghormatan terakhir. Pastikan Elara menyediakan piano terbaik di tengah panggung. Dan pastikan dia mengira aku adalah pria tua dari Eropa. Sterling, dimengerti. Protokol hantu diaktifkan. Senang melihatmu kembali bermain, Runa. Atau haruskah kusebut Nyonya Kematian? Chat berakhir. Runa menutup jendela percakapan. Ia memutar kursinya menghadap Bosendorfer megah di sebelahnya. Ia bangkit dan berjalan mendekati instrumen itu. Jemarinya menyentuh tuts gading yang dingin. Sudah lama sekali ia tidak menyentuh piano ini dengan perasaan bebas. Selama ini, ia hanya bermain dalam diam, dalam imajinasi, atau mencuri waktu di piano butut di gudang villa saat Elara pergi. Runa duduk di bangku piano. Ia mengangkat tangannya. Hening sejenak. Lalu, ia menekan tuts. Deng. Satu akor C minor yang berat dan gelap bergema di ruangan kedap suara itu. Getarannya merambat dari ujung jari ke seluruh tulang belakangnya. Ia mulai bermain. Bukan simfoni nomor 9 yang sudah jadi abu. Ia memainkan sesuatu yang baru. Melodinya kasar, patah-patah, penuh disonansi, nada yang bertabrakan. Tangan kirinya memukul nada-nada rendah yang bergemuruh seperti badai, sementara tangan kanannya menari liar di oktav tinggi, menjerit seperti kaca yang pecah. Ini adalah musik perang. Runa memejamkan mata. Di dalam kegelapan itu, ia melihat wajah Elara yang terkejut. Ia melihat wajah Dirga yang hancur. Ia melihat panggung megah tempat ia akan duduk nanti. Ia menekan pedal sustain, membiarkan nada-nada itu berdengung panjang, mengisi kekosongan di hatinya dengan kebisingan yang indah. Di luar sana, Elara mungkin sedang tidur nyenyak, memimpikan kekayaan dan ketenaran yang lebih besar. Ia tidak tahu bahwa di gudang tua ini, tali gantungan untuk lehernya sedang dipintal, bukan dari tali tambang, melainkan dari senar piano dan klausa kontrak yang mematikan. Runa membuka matanya. Ada satu tetes air mata yang jatuh ke atas tuts hitam. Tapi itu bukan air mata sedih. Itu air mata pelepasan. Habiskan mereka, bisik bibirnya tanpa suara. Simfoni balas dendam telah dimulai. Kantor administrasi Konservatorium Elara, yang biasanya hening dan berwibawa, pagi ini berubah menjadi pasar yang terbakar. Telepon berdering tanpa henti. Sebuah kakofoni nada dering yang saling bertabrakan, menciptakan disonansi yang memusingkan kepala. Para sekretaris berlarian dengan wajah pucat, membawa tumpukan dokumen yang semuanya berujung pada satu masalah besar, pembatalan. Di tengah badai itu, Nyonya Elara duduk di kursi kebesarannya yang berlapis kulit merah. Wajahnya bukan lagi wajah ratu yang angkuh. Ia terlihat seperti jenderal yang baru saja menyadari bahwa pasukannya telah membelot. Di tangannya, ia meremas selembar kertas surat resmi dengan kop Sterling Associates, London. Kertas itu bergetar hebat mengikuti tremor di tangannya. Tidak mungkin. Desis Elara, suaranya parau. Ini pasti kesalahan sistem. Atau sabotas. Ya, ini pasti ulah Konservatorium Juilliard yang iri pada kesuksesan kita. Di seberang meja, Dirga berjalan mondar-mandir seperti harimau yang dikurung. Rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut. Ia baru saja mencoba menelepon Alfred Sterling, agen dari The Maestro, sebanyak 50 kali. Hasilnya nihil. Nomornya diblokir. Emailnya memantul. Bu, ini bukan sabotase biasa. Suara Dirga meninggi, panik mulai menggerogoti logikanya. Mereka menarik semuanya. Hak cipta simfoni nomor 7, koncerto nomor 5, bahkan overture pembuka yang kita pakai untuk iklan TV. Mereka bilang kita melanggar integritas artistik. Apa artinya itu? Aku memainkannya persis seperti di partitur. Elara menggebrak meja. Brak.
Itu artinya mereka mencari alasan untuk memeras kita lebih banyak uang. Bodoh, teriak Elara. Matanya menyalang liar. Mereka tahu gala anniversary tinggal 3 hari lagi. Tanpa nama The Maestro di poster, donatur akan menarik uang mereka. Tiket harus dikembalikan. Kita akan rugi miliaran. Dirga. Gedung ini tergadai. Suasana di ruangan itu begitu panas, seolah oksigen tersedot habis oleh kepanikan mereka. Di sudut ruangan, tak terlihat dan tak dianggap, Runa berdiri diam. Ia mengenakan seragam pelayan hitam putih, memegang nampan perak berisi teko teh Earl Grey dan cangkir porselen. Wajahnya datar, matanya tertunduk sopan. Namun, di balik bulu matanya yang lentik, ia sedang menikmati pertunjukan orkestra kehancuran yang ia gubah sendiri. Ia melihat keringat dingin yang mengalir di pelipis Dirga. Ia melihat urat leher Elara yang menonjol. Indah sekali, batin Runa. Kalian terlihat lebih ekspresif saat ketakutan daripada saat berada di panggung. Runa melangkah maju, meletakkan cangkir teh di meja Elara dengan gerakan tanpa suara. Bunyi porselen menyentuh kayu mahoni terdengar sangat pelan. Kling. Elara menepis tangan Runa kasar, membuat sedikit teh tumpah ke dokumen-dokumen penting. Minggir kau, bisu. Jangan tambah kekacauan dengan kecerobohanmu, bentak Elara tanpa melihat wajah Runa. Kau tidak lihat kami sedang dalam krisis? Pergi bersihkan toilet tamu. Jangan di sini. Runa tidak bergeming. Ia mengambil serbet linen dari nampan, membersihkan tumpahan teh itu dengan tenang. Saat ia mengelap meja, ia sengaja meninggalkan sesuatu. Di bawah tumpukan map yang berantakan, Runa menyelipkan sebuah amplop tebal berwarna hitam matte dengan segel lilin emas. Amplop yang baru saja tiba lewat kurir ekspres pagi ini, yang Runa ambil dari kotak pos sebelum sekretaris melihatnya. Runa mundur selangkah, kembali menjadi patung. Elara masih sibuk memaki layar komputernya. Namun, mata Dirga menangkap kilatan emas dari segel amplop itu. Tunggu. Apa itu? Dirga menunjuk ke meja. Elara berhenti berteriak. Ia mengikuti arah telunjuk putranya. Ia melihat amplop hitam yang terlihat sangat asing namun memancarkan aura kemewahan yang mengintimidasi. Ia menarik amplop itu dari bawah tumpukan kertas tagihan. Siapa yang menaruh ini di sini? Gumam Elara bingung. Ia membalik amplop itu. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada logo timbul. Sebuah kunci G, treble clef, yang melilit huruf M. Jantung Elara berdegup kencang. Ia mengenali logo itu. Itu logo pribadi The Maestro. Dengan tangan gemetar, Elara merobek segelnya. Ia menarik keluar selembar kartu undangan tebal berbahan beludru, dan selembar surat ketikan mesin tik kuno. Mata Elara membelalak saat membacanya. Mulutnya terbuka, lalu tertutup, lalu terbuka lagi. Dirga. Bisiknya, suaranya berubah total dari marah menjadi takjub. Baca ini. Dirga menyambar surat itu. Kepada Direktur Konservatorium Elara, meskipun kekecewaan saya terhadap interpretasi musik Anda sangat mendalam, saya memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir. Saya, The Maestro, akan hadir secara pribadi di gala anniversary ke-50 Anda. Saya akan memainkan satu lagu penutup. Sendirian. Tanpa orkestra Anda yang sumbang. Syarat. Siapkan piano Steinway model D di tengah panggung. Dan pastikan tidak ada satu orang pun yang tahu identitas saya sampai saya duduk di bangku piano. Tertanda, M. Keheningan melanda ruangan itu selama 10 detik. Lalu, ledakan euforia terjadi. Dia datang, jerit Elara histeris. Ia melompat dari kursinya, memeluk Dirga. Dia datang, Dirga. The Maestro datang ke gedung kita. Ini akan menjadi berita abad ini. Tiket akan terjual habis dalam hitungan menit. Persetan dengan surat pembatalan tadi, ini pasti gimmick marketing jenius dari dia. Dirga tertawa lega, beban berat di pundaknya seolah diangkat. Dia ingin main solo? Biarkan saja. Asal dia datang, karirku selamat, Bu. Kita akan dikenal sebagai satu-satunya konservatorium yang dikunjungi legenda hidup. Runa memperhatikan mereka merayakan jebakan yang ia pasang. Mereka begitu naif.
Mereka mengira kedatangan The Maestro adalah anugerah, padahal itu adalah vonis mati. Namun, Runa belum selesai bermain. Ia ingin melihat seberapa buta mereka. Saat Elara meletakkan kembali surat itu di meja dengan penuh pemujaan, Runa sengaja menjatuhkan sesuatu dari saku celemeknya. Sebuah benda kecil jatuh ke lantai karpet. Itu adalah sebuah sapu tangan sutra putih. Di sudut sapu tangan itu, terdapat bordiran tangan dengan benang emas. Bordiran yang membentuk logo yang persis sama dengan segel surat tadi. Kunci G yang melilit huruf M. Runa membungkuk untuk mengambilnya, tapi Elara, yang matanya kini tajam karena adrenalin, melihatnya. Tunggu. Elara menyambar tangan Runa. Ia merampas sapu tangan itu. Elara menatap bordiran di sapu tangan itu, lalu menatap logo di surat undangan. Identik. Sama persis. Bahkan jenis simpul benangnya pun sama. Napas Runa tertahan sejenak. Apakah kau akan sadar sekarang, Elara? Batinnya. Apakah kau akan menyadari bahwa menantumu yang bisu ini memiliki logo yang sama dengan idolamu? Elara menatap Runa dengan mata menyipit. Kecurigaan merambat di wajahnya. Dari mana kau dapat ini? Tanya Elara tajam. Ia mengguncang sapu tangan itu di depan wajah Runa. Logo ini logo The Maestro. Kenapa ada di sapu tangan murahmu? Runa menatap mata Elara lurus-lurus. Ia memberikan bahasa isyarat sederhana. Saya menjahitnya sendiri. Saya meniru gambar di majalah. Elara terdiam sejenak. Otaknya memproses informasi itu. Logika seharusnya memberitahunya bahwa kemiripan ini terlalu presisi untuk sekadar tiruan amatir. Benang yang digunakan Runa adalah benang emas asli, bukan sintetis. Tapi, arogansi adalah penutup mata yang paling efektif. Elara mendengus kasar. Ia melempar sapu tangan itu kembali ke wajah Runa. Dasar pencuri ide. Kau pasti melihat logo ini di ruang kerjaku dan mencoba menirunya agar terlihat mahal, kan? Elara tertawa sinis, meremehkan, menyedihkan. Tangan kasarmu itu tidak pantas menjahit simbol suci ini. Bakar benda itu. Jangan sampai The Maestro melihat pelayan sepertimu memakai logonya. Itu bisa dianggap penghinaan. Bu, sudahlah, sela Dirga, yang sudah sibuk mengetik pesan ke panitia acara. Dia cuma ingin merasa jadi bagian dari kita. Biarkan saja. Yang penting sekarang kita harus siapkan piano Steinway itu. Kita harus sewa yang terbaik. Elara mengangguk, kembali fokus pada ambisinya. Kau benar. Runa, keluar. Siapkan makan siang. Dan jangan lupa, buang sapu tangan sampah itu. Runa memungut sapu tangan itu. Ia menggenggamnya erat di tangan. Ia mundur perlahan menuju pintu keluar. Di ambang pintu, Runa menoleh sekali lagi. Ia melihat Elara dan Dirga yang sedang berdiskusi dengan penuh semangat tentang tata letak panggung, bermimpi tentang kejayaan yang akan datang. Mereka memegang surat kematian mereka sendiri dan menyebutnya sebagai tiket surga. Elara memegang surat itu, tapi Runa memegang penanya. Elara melihat logo itu, tapi Runa adalah pemiliknya. Runa menutup pintu kantor itu perlahan. Klik. Di koridor yang sepi, Runa membuka genggaman tangannya. Ia menatap sapu tangan itu. Ia tidak akan membakarnya. Ia akan menyimpannya. Dan nanti malam, saat ia duduk di depan piano Steinway itu, ia akan meletakkan sapu tangan ini di atas tuts piano. Sebagai tanda tangan terakhir sebelum ia menghancurkan mereka. Jejak roti sudah disebar. Burung-burung gagak sudah mulai mematuk. Tapi mereka terlalu sibuk melihat ke langit, tidak menyadari bahwa tanah di bawah kaki mereka sudah mulai longsor. Waktunya untuk menyiapkan gaun hitam. Sore itu, lobi utama Konservatorium Elara tidak lagi terlihat seperti gedung sekolah musik. Ia telah bersalin rupa menjadi istana kaca. Lampu gantung kristal yang beratnya ratusan kilogram telah diturunkan dan dibersihkan hingga kilaunya menyakiti mata. Karpet merah digelar memanjang dari pintu masuk hingga ke tangga panggung utama, diapit oleh ratusan bunga lili putih yang wanginya memabukkan, atau mungkin mencekik. Di tengah panggung yang megah itu, benda keramat yang dipesan khusus oleh The Maestro telah tiba. Sebuah grand piano Steinway Sons model D berwarna hitam glossy. Ia berdiri angkuh.
sendirian di bawah sorotan lampu spotlight tunggal. Tutupnya masih terkunci, kakinya kokoh mencengkeram lantai panggung. Benda itu bukan sekadar alat musik, ia adalah binatang buas yang sedang tidur, menunggu pawangnya datang untuk membangunkannya. Nyonya Elara berdiri di pinggir panggung, memandang piano itu dengan tatapan lapar. Ia membayangkan dirinya nanti malam, berdiri di samping maestro, menerima tepuk tangan riuh dari para sosialita Jakarta, wali kota, dan kritikus seni internasional. Sempurna, bisik Elara. Malam ini, sejarah akan dicatat, dan namaku akan tertulis dengan tinta emas. Dirga berdiri di sampingnya, mengenakan tuxedo hitam yang sudah Runa setrika ulang dengan sempurna, meski Runa melakukannya dengan niat menyegel nasib. Dirga tampak gugup. Ia terus-menerus membetulkan dasinya yang sebenarnya sudah lurus. "Bu," panggil Dirga pelan. "Bagaimana dengan Runa?" Pertanyaan itu membuat senyum Elara lenyap seketika. Ia menoleh, matanya menyipit tidak suka. "Ada apa dengan dia? Dia sudah menyiapkan kostummu, kan?" "Sudah. Tapi..." Dirga menelan ludah, suaranya mengecil. "Tadi dia memberikan isyarat padaku. Dia ingin menonton. Bukan di kursi VIP, tentu saja. Dia bilang dia bersedia berdiri di balkon paling atas, di belakang teknisi lampu. Asal dia bisa melihat maestro main." Elara mendengus keras, tawa pendek yang menghina meledak dari mulutnya. "Menonton? Dia pikir ini pertunjukan sirkus keliling? Tiket termurah di balkon itu harganya 5 juta rupiah. Dirga, 5 juta. Itu setara dengan biaya makan dia selama setahun." Elara berjalan menuruni tangga panggung, langkahnya menghentak-hentak marah. Ia menuju ke koridor belakang, diikuti Dirga yang menunduk patuh. Mereka berbelok ke arah dapur catering, tempat Runa sedang ditugaskan memoles sendok perak untuk jamuan makan malam. Runa ada di sana, duduk di kursi kayu kecil. Tangannya yang kurus bergerak ritmis menggosok sendok dengan kain flanel. Ia mendengar langkah mereka mendekat. Ia tidak mendongak. "Runa," panggil Elara tajam. Runa berhenti menggosok. Ia meletakkan sendok itu, lalu berdiri dan menunduk hormat. "Aku dengar dari suamimu, kau punya mimpi gila untuk masuk ke gedung opera malam ini," kata Elara, melipat tangan di dada. "Dengar baik-baik. Malam ini adalah acara black tie. Tamu-tamu yang datang adalah orang-orang yang bisa membedakan antara sutra dan kain pel. Kehadiranmu, bahkan hanya bayanganmu di pojok ruangan, akan merusak estetika acara ini." Runa mengangkat wajahnya sedikit. Matanya menatap Dirga. "Ada pertanyaan bisu di sana. Kau tidak membelaku, Dirga? Aku istrimu. Aku hanya ingin melihat musik." Dirga memalingkan wajahnya. Ia tidak sanggup menatap mata istrinya yang jernih. "Maaf, Runa," gumamnya. "Ibu benar. Terlalu berisiko. Kalau ada wartawan yang melihatmu dan bertanya siapa kau, aku belum siap menjawab." "Belum siap menjawab." Kalimat itu adalah kunci terakhir. Runa menarik napas dalam, menyimpan rasa sakit itu di laci hatinya yang sudah penuh sesak, lalu menguncinya rapat-rapat. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanya dingin. "Selain itu," sambung Elara, matanya berkilat licik, "aku tidak bisa mengambil risiko kau berkeliaran dan membuat ulah. Siapa tahu kau tiba-tiba mengamuk atau menjatuhkan nampan di depan maestro. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi." Elara memberi isyarat pada 2 petugas keamanan berbadan besar yang berdiri di lorong. "Bawa dia ke ruang laundry bawah tanah," perintah Elara dingin. Mata Runa membelalak. Bukan karena takut, tapi karena terkejut dengan kerendahan hati mertuanya. "Dan kunci pintunya dari luar," tambah Elara. "Jangan buka sampai acara selesai dan tamu terakhir pulang. Beri dia air mineral dan roti. Itu cukup." "Bu, apa tidak berlebihan dikunci?" Dirga mencoba protes, tapi suaranya lemah, seperti cicit tikus. "Diam, Dirga. Ini demi masa depanmu. Kau mau istrimu yang cacat ini merusak momen terbesar dalam hidupmu?" "Hah?" Dirga terdiam. Ia menatap Runa sekilas, lalu membuang muka. Ia memilih karirnya. Ia memilih ibunya.
Dua petugas keamanan itu maju, memegang lengan Runa. Runa tidak memberontak. Ia tidak meronta. Ia membiarkan dirinya digiring seperti tawanan perang menuju tangga yang gelap dan lembab itu. Mereka membawanya turun, kembali ke kerajaan uap dan mesin cuci. Mereka mendorongnya masuk ke ruangan beton itu. Blam! Pintu besi berat itu ditutup. Klik! Kelak! Suara kunci gembok diputar 2 kali dari luar. "Maaf ya, Neng. Ini perintah Nyonya." Suara petugas keamanan terdengar samar dari balik pintu, lalu langkah kaki mereka menjauh. Hening. Runa berdiri sendirian di tengah ruang laundry yang remang-remang. Hanya ada cahaya lampu neon yang berkedip-kedip sekarat di langit-langit. Di sudut, tumpukan kain kotor menggunung. Di meja, setrika uap yang dingin menjadi saksi bisu. Dikunci. Seperti binatang buas yang berbahaya. Seperti aib yang harus disembunyikan di bawah tanah. Namun, di dalam keheningan itu, sudut bibir Runa perlahan terangkat. Senyum itu melebar, menjadi seringai yang mengerikan di bawah cahaya lampu yang redup. "Kau bodoh, Elara," bisik Runa. Suaranya serak karena jarang digunakan, tapi terdengar jelas di telinganya sendiri. "Kau pikir gembok besi bisa menahan asap?" Runa berjalan menuju dinding paling belakang, di balik deretan rak sabun yang berdebu. Di sana, ada sebuah panel ventilasi udara tua yang ukurannya cukup besar. 3 hari yang lalu, Runa sudah melonggarkan baut-bautnya dengan sendok makan yang ia curi. Ia menggeser rak sabun itu dengan tenaga yang entah datang dari mana. Ia menarik panel ventilasi itu. Kerak! Panel itu terlepas. Di balik lubang ventilasi itu, bukan kegelapan yang menunggu, tapi seraut wajah. "Maestro," bisik suara pria berlogat Inggris yang kental. "Itu Alfred Sterling, agennya." Dia berjongkok di terowongan pemeliharaan gedung yang terhubung ke sisi lain jalan raya. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, 2 orang staf make-up artis dan wardrobe sudah siap dengan koper-koper besar. "Mereka menguncimu, seperti yang kau prediksi," kata Alfred, mengulurkan tangannya melalui lubang ventilasi. "Waktunya tepat. Kita punya waktu 2 jam sebelum tirai dibuka." Runa menyambut uluran tangan itu. Sebelum ia memanjat masuk ke dalam terowongan kebebasan itu, Runa berhenti sejenak. Ia melihat ke arah jari manis tangan kirinya. Cincin pernikahan emas putih yang sudah mulai kusam. Cincin yang diberikan Dirga dengan janji, sehidup semati, yang palsu. Runa melepas cincin itu. Ia meletakkannya di atas meja setrika yang dingin. Tepat di sebelah botol air mineral dan roti kering yang ditinggalkan untuknya. "Makanlah rotinya, Dirga," gumam Runa. "Dan simpan cincinnya. Kau akan membutuhkannya untuk dijual saat kau bangkrut nanti." Runa memanjat masuk ke lubang ventilasi. Alfred menariknya. Panel ventilasi dipasang kembali dari dalam, meninggalkan ruang laundry itu kosong melompong, kecuali cincin itu. Di lantai atas, musik overture mulai dimainkan untuk cek suara terakhir. Di bawah tanah, Runa merangkak menuju takdirnya. Ia masuk sebagai istri yang terbuang, dan ia akan keluar sebagai ratu yang menghukum. Sangkar besi itu kini kosong. Burung emas telah terbang, dan ia membawa badai di sayapnya. Perangkap sudah terpasang, dan Elara baru saja membuang kunci satu-satunya untuk menyelamatkan diri. Pukul 7 malam. Langit Jakarta yang tadi menangis kini telah kering, menyisakan udara malam yang bersih namun tajam. Di depan lobi utama Konservatorium Elara, suasana berubah menjadi karnaval kemewahan. Lampu-lampu sorot raksasa menembus langit, menciptakan pilar-pilar cahaya yang seolah menopang ego Nyonya Elara agar tidak runtuh. Sebuah limosin hitam panjang berhenti tepat di ujung karpet merah. Pintu terbuka. Nyonya Elara turun lebih dulu. Malam ini, ia mengenakan gaun perak bertahtakan kristal Swarovski yang menyilaukan mata. Ia terlihat seperti lampu gantung yang berjalan, mahal, rapuh, dan menuntut perhatian. Senyumnya lebar, terlatih sempurna untuk kamera. Di belakangnya, Dirga menyusul, tampak gagah dalam tuxedo hitam yang disetrika Runa dengan doa kematian. Klik, klik, flash. Cahaya blitz kamera meledak seperti badai petir buatan. "Nyonya Elara, lihat sini." "Dirga."
Bagaimana perasaanmu akan satu panggung dengan The Maestro? Elara melambai anggun, seolah ia adalah bangsawan Eropa, bukan pengusaha yang sedang terlilit utang di balik layar. Ia menggandeng lengan Dirga erat-erat, bukan sebagai ibu yang sayang, tapi sebagai pemilik yang memamerkan aset terbaiknya. "Perasaan kami luar biasa," seru Elara pada wartawan, suaranya dibuat bergetar haru. "Ini adalah bukti bahwa konservatorium kami adalah mercusuar seni di Asia. The Maestro memilih kami karena kualitas. Kualitas tidak pernah bohong." Dirga tersenyum kaku. Di balik kilatan cahaya itu, matanya sesekali melirik ke arah saku jasnya, tempat ia biasanya menyimpan jimat keberuntungan, sebuah sapu tangan kecil yang biasanya disiapkan Runa. Tapi malam ini saku itu kosong. Runa tidak ada. Dia pasti sedang tidur di ruang laundry, pikir Dirga, mencoba menekan rasa bersalahnya. Ini demi kebaikan dia juga. Dia tidak akan mengerti dunia ini. Mereka berjalan menaiki tangga, disambut tepuk tangan para sosialita yang memakai topeng keramahan. Bau parfum mahal bercampur aduk, menciptakan aroma manis yang memuakan. Ini adalah dunia permukaan. Dunia yang bising, terang, dan penuh kepalsuan. Sementara itu, di sisi lain gedung, sebuah dunia yang berbeda sedang berputar dalam keheningan. 3 lantai di bawah tanah, di dalam sebuah trailer VVIP hitam tanpa tanda yang diparkir di area bongkar muat logistik, Runa sedang duduk di depan cermin rias yang terang. Tidak ada kebisingan di sini. Hanya ada suara dengung halus dari hairdryer dan desis kuas makeup yang menyapu kulit wajah. Alfred Sterling berdiri di belakangnya, mengamati transformasi itu dengan takjub. Tim penata rias profesional yang didatangkan langsung dari Milan bekerja dalam diam. Mereka tidak bertanya siapa wanita ini. Mereka hanya tahu satu hal. Wanita ini adalah klien paling penting yang pernah mereka tangani. Bayarannya 3 kali lipat, dengan klausul kerahasiaan seumur hidup. Runa menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah pucat dan kantung mata hitam akibat kurang tidur dan tangisan telah hilang, tertutup oleh lapisan foundation sehalus kulit kedua. Tulang pipinya yang tajam kini dipertegas dengan contouring, memberikan kesan angkuh dan tegas. Bibirnya yang biasanya pucat dan pecah-pecah, kini dipulas dengan warna merah darah yang gelap, warna bordo yang mematikan. Rambutnya yang biasanya diikat asal-asalan, kini digerai bebas. Hitam, berkilau, bergelombang seperti ombak samudra malam. "Sudah siap untuk gaunnya, Maestro?" tanya penata busana. Runa berdiri. Ia melepaskan jubah mandinya. Mereka membantunya mengenakan zirah perangnya. Bukan baju besi, melainkan sebuah gaun velvet, beludru, hitam pekat. Gaun itu berpotongan off-shoulder, memamerkan bahu dan leher jenjang Runa yang selama ini tertutup daster lusuh. Potongannya sederhana, tanpa payet, tanpa kristal. Namun, jatuhnya kain itu begitu berat dan mewah, menyapu lantai dengan elegan. Di lehernya, tidak ada kalung berlian. Runa menolak perhiasan. Kulitnya yang putih pucat adalah satu-satunya perhiasan yang ia butuhkan di atas kain hitam itu. Kontrasnya mutlak. Jika Lara adalah lampu disko yang menyilaukan, Runa adalah lubang hitam yang menyerap semua cahaya. Lara berteriak, "Lihat aku." Runa berbisik, "Takutlah padaku." Alfred maju, menyerahkan sebuah benda terakhir. Sebuah topeng lace, renda, hitam tipis yang hanya menutupi area sekitar mata. "Sesuai permintaanmu. Identitasmu akan tetap samar sampai kau memutuskan untuk membukanya," kata Alfred. Runa mengambil topeng itu. Ia tidak langsung memakainya. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang tadi pagi masih memegang kain pel. Tangan yang kini telah dimanicure, kuku-kukunya bersih dan mengkilap, siap menari di atas tuts piano. "Bagaimana keadaan di depan?" tanya Runa. Itu adalah kalimat pertamanya malam ini. Suaranya rendah, serak, namun penuh otoritas. "Penuh sesak," jawab Alfred. Lara dan Dirga duduk di barisan paling depan, tepat di tengah. Mereka menyiapkan kursi kosong di sebelah mereka, berharap kau akan duduk di sana dan mengobrol manis. Runa mendengus pelan. Sudut bibirnya yang merah terangkat sedikit. Mereka akan mendapatkan pertunjukan yang jauh lebih baik daripada sekadar obrolan. Runa memasang topeng rendah itu. Kini,
Wajah istrinya yang lemah telah hilang sepenuhnya. Yang berdiri di sana adalah The Maestro. Sosok mitos yang ditakuti dan dipuja. "Ayo," perintah Runa. Pintu trailer terbuka. Runa melangkah keluar, dikawal oleh 4 pengawal berjas hitam. Mereka tidak melewati lobi. Mereka melewati jalur khusus, koridor teknis yang gelap, penuh kabel dan pipa, jalur yang sama yang sering Runa lewati saat mengantar catering, tapi kali ini ia berjalan sebagai pemilik takdir. Setiap staf teknisi yang berpapasan dengan rombongan ini segera menepi dan menunduk, merasakan aura intimidasi yang kuat meski mereka tidak tahu siapa itu. Mereka sampai di area backstage utama, sayap kiri panggung. Tirai beludru merah raksasa memisahkan Runa dari ribuan penonton di seberang sana. Dari celah tirai, Runa bisa melihat panggung yang terang benderang. Di tengah panggung, piano Steinway itu menunggu seperti altar persembahan. Di barisan depan penonton, Runa melihat mereka. Elara sedang tertawa lebar, mengipasi lehernya, berbicara dengan istri menteri. Dirga duduk di sebelahnya, tampak gelisah, matanya terus menatap jam tangan. "Dia terlambat," bisik Dirga pada ibunya. Suaranya tertangkap oleh mikrofon panggung yang belum dimatikan sepenuhnya, bergema samar ke arah sayap panggung. "Sudah jam 8:10. Bagaimana kalau dia tidak datang?" "Jangan bodoh," desis Elara. Senyumnya tetap terpasang tapi matanya panik. Dia pasti sedang melakukan grand entrance. Orang jenius selalu terlambat. "Sabarlah." Runa berdiri dalam kegelapan sayap panggung, hanya berjarak 10 meter dari suami dan mertuanya. Ia bisa mendengar detak jantung ketakutan mereka. Seorang stage manager, manajer panggung, berlari mendekati Alfred dengan wajah pucat. Tuan manajer The Maestro? Acara sudah harus mulai. MC sudah kehabisan bahan bicara. Kapan beliau naik?" Alfred menunjuk ke arah Runa yang berdiri membelakangi mereka, siluet hitam yang anggun dan misterius. "Beliau siap kapan saja," jawab Alfred tenang. "Tapi ada satu perubahan skenario." "Perubahan? Apalagi?" "Piano sudah di tengah," protes manajer panggung. Runa berbalik perlahan. Topeng rendahnya menyembunyikan tatapan matanya, tapi bibir merahnya menyunggingkan senyum yang membuat manajer panggung itu mundur selangkah karena gentar. Runa mengangkat tangannya, memberikan isyarat. Alfred menerjemahkannya. "Matikan semua lampu," kata Alfred. "Apa?" "Kau dengar dia. Matikan semua lampu. Gedung, panggung, lampu sorot, semuanya. Buat ruangan ini gelap gulita total, blackout. Biarkan mereka merasakan kegelapan yang sama seperti yang dirasakan The Maestro selama ini. Tapi penonton akan panik." "Lakukan," potong Alfred dingin. "Atau The Maestro pulang sekarang juga." Manajer panggung itu menelan ludah, lalu mengangguk panik ke arah operator lampu di menara kontrol. Runa kembali menatap ke arah panggung. Ke arah Elara yang masih tersenyum palsu di bawah cahaya lampu yang menyilaukan. "Nikmatilah cahayamu yang terakhir, Elara," batin Runa. Tangannya mengepal perlahan, lalu terbuka lagi, melemaskan otot-otot jarinya. Ia siap. Bukan untuk bermain musik, tapi untuk melakukan eksekusi. Detik berikutnya, operator lampu menarik tuas utama. Klik. Seluruh gedung konservatorium, dari lampu kristal di lobi hingga lampu sorot di panggung, mati total. Kegelapan menelan ribuan orang dalam sekejap mata. Jeritan kaget terdengar dari arah penonton. "Apa ini? Mati lampu." "Tenang, tenang. Di mana gensetnya?" Suara panik Elara terdengar paling nyaring. "Dirga, apa yang terjadi?" "Bayar listriknya kan sudah lunas. Jangan memalukan aku." Di tengah kepanikan dan kegelapan total itu, terdengar satu suara yang membelah keriuhan. Suara langkah kaki. Tuk, tuk, tuk. Suara heels yang menghantam lantai kayu panggung. Lambat, bergaung, mencekam. Runa melangkah keluar dari balik tirai, masuk ke dalam kegelapan panggung. Ia tidak butuh cahaya. Ia hafal setiap inci panggung ini. Ia hafal letak piano itu. Ia berjalan menuju tahtanya. Klimaks sudah di depan mata. Kegelapan itu total.
pekat. Seperti tinta cumi-cumi yang disemprotkan ke dalam akuarium, memutihkan pandangan ribuan pasang mata yang hadir. Di dalam aula konser yang megah itu, kepanikan mulai merayap seperti ular dingin di kaki para penonton. Suara bisik-bisik berubah menjadi gumaman cemas. Kursi-kursi berderit saat tubuh-tubuh gelisah bergerak tak nyaman. Di barisan VVIP, Nyonya Elara mencengkeram lengan Dirga begitu kuat hingga kukunya menembus lapisan jas mahal putranya. "Ini sabotase," desis Elara. Suaranya bergetar antara marah dan takut. "Teknisi bodoh. Aku akan memecat mereka semua. Dirga, nyalakan senter ponselmu. Jangan biarkan kita terlihat ketakutan." Dirga meraba-raba sakunya dengan tangan gemetar. Namun, sebelum ia sempat menyalakan cahaya kecil itu, suara lain menginterupsi kekacauan mereka. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah kaki itu tunggal, berirama. Dan entah bagaimana, volumenya terdengar tidak wajar di tengah kegelapan yang luas. Itu adalah bunyi heels berbahan keras yang menghantam lantai kayu panggung dengan ketukan largo, lambat, agung, dan penuh ancaman. Seketika, gumaman penonton mereda. Naluri purba manusia bekerja. Saat predator melangkah dalam gelap, mangsa akan diam mematung. Langkah itu berhenti. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Kelak. Suara mekanisme bangku piano yang ditarik mundur. Lalu, bunyi kain beludru berat yang bergesekan dengan kayu saat seseorang duduk. Snap. 1 lampu sorot, spotlight, tunggal menyala dari langit-langit. Sinarnya tajam, putih menyilaukan, jatuh tegak lurus ke tengah panggung, menciptakan lingkaran cahaya ilahi di tengah lautan kegelapan. Di dalam lingkaran cahaya itu, duduklah sosok itu. Runa. Ia duduk membelakangi penonton, menghadap tuts piano Steinway yang terbuka. Punggungnya tegak sempurna, postur seorang pianis klasik didikan Eropa. Gaun velvet hitamnya menyerap cahaya, membuat kulit punggung dan bahunya yang terekspos terlihat bersinar seputih pualam, seolah-olah ia dipahat dari marmer, bukan terbuat dari daging dan darah. Rambut hitamnya yang panjang dan bergelombang jatuh menutupi sebagian punggungnya, berkilau seperti sungai malam. Ribuan napas tertahan secara bersamaan. Pemandangan itu begitu indah, namun memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Tidak ada yang berani bertepuk tangan. Mereka terhipnotis. Di kursi VVIP, mulut Elara terbuka sedikit. Matanya terpaku pada sosok itu. "Siapa?" bisik Elara, suaranya hilang ditelan keheningan. "Siapa wanita itu? Di mana pria tua Eropanya?" Dirga mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit. Ada sesuatu yang familiar dari postur bahu itu. Lengkungan leher itu. Sesuatu yang sering ia lihat saat istrinya sedang tidur membelakangi dirinya di ranjang. Tapi otaknya menolak menghubungkan titik-titik itu. Tidak mungkin, batinnya. Runa ada di ruang laundry. Terkunci. Ini pasti The Maestro wanita. Sosok baru. Di atas panggung, Runa mengangkat tangan kanannya perlahan. Bukan untuk menekan tuts. Ia merogoh saku tersembunyi di balik lipatan gaunnya. Ia mengeluarkan selembar kain kecil berwarna putih. Sapu tangan sutra. Dengan gerakan lambat yang sengaja didramatisir, Runa meletakkan sapu tangan itu di atas sisi kanan piano, tepat di bawah sorot lampu yang paling terang. Benang emas yang membordir logo kunci G melilit huruf M berkilau menyakitkan mata. Di barisan depan, mata Elara membelalak lebar hingga nyaris robek. Ia mengenali sapu tangan itu. Itu sapu tangan yang tadi pagi ia lempar ke wajah Runa. Itu sapu tangan yang ia sebut tiruan murah. Itu sapu tangan yang ia perintahkan untuk dibuang. Itu. Elara tersedak ludahnya sendiri. Tangannya naik menutup mulut, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Bagaimana? Dirga juga melihatnya. Wajahnya memucat seketika. Darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Bu, itu punya Runa. Runa belum selesai. Perlahan, ia memutar tubuhnya di bangku piano. Gerakannya anggun, seperti leher angsa yang menoleh. Ia kini menghadap samping, profil wajahnya terlihat jelas oleh penonton, namun matanya masih tertutup oleh topeng rendah hitam. Ia tidak melihat ke arah penonton umum.
Ia memiringkan kepalanya sedikit ke bawah, matanya di balik renda itu terkunci lurus ke satu titik koordinat. Kursi VVIP nomor 1 dan 2. Elara dan Dirga. Runa mengangkat kedua tangannya ke arah wajahnya. Jemarinya yang lentik menyentuh pita pengikat topeng di belakang kepalanya. "Jangan," batin Dirga menjerit. "Jangan dibuka." Ia merasakan ketakutan yang irasional. Ia tahu, jika topeng itu dibuka, dunia yang ia kenal akan runtuh menjadi debu. Runa menarik pita itu. Topeng renda hitam itu terlepas, jatuh melayang perlahan ke pangkuannya. Wajah itu terungkap. Cahaya spotlight menyorot setiap inci fiturnya. Hidung mancung yang bangir. Bibir yang dipulas merah darah. Dan mata itu. Mata yang selama 3 tahun selalu menunduk sayu. Mata yang selalu menghindari tatapan. Mata yang dianggap bodoh dan kosong. Kini, mata itu menatap tajam, nyalang, dan penuh kuasa. Itu adalah wajah Runa. Istri bisu yang tadi pagi mengepel lantai bekas muntahan. Istri yang sore tadi dikunci di ruang bawah tanah bersama tikus. Tapi malam ini, dia adalah ratu. Runa. Teriakan itu meledak dari mulut Dirga, memecah keheningan sakral di ruangan itu. Ia melompat berdiri, kursinya terdorong ke belakang dengan bunyi keras. Ia menunjuk ke panggung dengan tangan gemetar hebat, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Nyonya Elara tidak berteriak. Ia tidak bisa. Tubuhnya membeku di kursi. Paru-parunya menolak menarik napas. Otaknya mengalami korsleting, berusaha memproses paradoks visual di depannya. Gadis laundry dan The Maestro adalah satu orang. Tidak mungkin, jerit batin Elara. Dia cacat. Dia bisu. Dia miskin. Dia tidak mungkin bisa membeli gaun itu. Dia tidak mungkin duduk di sana dengan aura sebesar itu. Runa melihat reaksi mereka. Ia melihat Dirga yang berdiri seperti orang gila, dan Elara yang terlihat seperti terkena stroke ringan. Sudut bibir Runa terangkat. Sebuah senyum miring yang tipis. Senyum yang berkata, "Halo, Ibu. Halo, suamiku. Apakah kalian suka kejutannya?" Runa tidak berbicara. Ia tidak perlu mikrofon untuk menghancurkan mereka. Tatapannya sudah cukup. Tatapan itu menelanjangi semua dosa mereka di hadapan ribuan orang yang kini mulai berbisik bingung melihat reaksi keluarga penyelenggara. Runa kemudian memalingkan wajahnya dari mereka, seolah mereka sudah tidak lagi menarik. Ia membuang mereka dari pandangannya semudah ia membuang debu. Ia kembali menghadap piano. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi di atas tuts. Mengambil ancang-ancang. Sikap tubuhnya berubah menjadi agresif, penuh tenaga. Otot-otot punggungnya menegang di balik kulit pualamnya. Elara masih mematung, air mata kemarahan dan ketakutan mulai merembes merusak maskaranya. Ia ingin lari ke panggung, menyeret Runa turun, menampar wajah itu, mengembalikan tatanan dunia di mana dia adalah majikan dan Runa adalah hamba. Tapi kakinya lumpuh. Aura yang dipancarkan Runa dari atas panggung begitu kuat, begitu menindas, hingga Elara merasa kerdil. Ia merasa seperti semut yang hendak diinjak gajah. Runa menarik napas dalam. Waktu benar-benar berhenti. Hanya ada dia, piano hitam, dan dendam yang akan diterjemahkan menjadi melodi. Dan ketika jari telunjuk kanannya meluncur turun untuk menekan nada pertama, Elara menutup matanya, menyadari bahwa hidupnya telah berakhir bahkan sebelum musik dimulai. Jari telunjuk Runa jatuh. Drum. Satu nada bass rendah di oktav kontra memecah keheningan, bergaung di seluruh aula konser seperti suara pintu neraka yang dibanting terbuka. Getarannya merambat melalui lantai kayu panggung, menembus sol sepatu para penonton, dan bergetar di rongga dada mereka. Itu bukan sekadar bunyi piano. Itu adalah ledakan. Tanpa memberi waktu bagi penonton untuk bernapas, tangan kanan Runa menyusul. Jemarinya yang lentik dan kuat menghantam tuts-tuts di oktav tinggi dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Serangkaian arpeggio, nada berurutan, yang tajam dan melengking meluncur keluar, seperti ribuan jarum kaca yang dijatuhkan dari langit. Musik itu marah. Tidak ada kelembutan di sana. Tidak ada romansa, cinta yang hilang, seperti yang biasa digembar-gemborkan Elara tentang karya The Maestro. Ini adalah Requiem for the Tyrant,
Misa Arwah untuk Sang Tiran. Sebuah komposisi yang Runa tulis di kepala saat ia dikurung di ruang gelap, saat ia kelaparan, saat ia dihina. Runa memejamkan mata di balik cahaya sorot. Tubuhnya bergoyang mengikuti ritme yang kacau namun presisi. Di dalam kepalanya, ia tidak melihat tuts hitam dan putih. Ia melihat wajah-wajah. Tuts ini untukmu, Elara, batin Runa saat ia menekan akor disonan, sumbang, yang menyakitkan telinga namun indah secara teknis. Tuts ini untuk setrika panas yang melepuhkan tanganku. Tuts ini untuk jas tuxedo yang harus kucium baunya setiap hari. Dan pedal ini, pedal penahan suara ini, adalah untuk lehermu yang ingin kuremukan. Di kursi VVIP, Nyonya Elara merasa sesak napas. Musik itu terasa seperti tangan raksasa yang meremas jantungnya. Ia mengenali melodi itu, samar-samar. Itu mirip dengan simfoni nomor 7. Tapi versi ini telanjang, buas, dan menakutkan. Elara ingin menutup telinganya, tapi ia tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada menantunya yang cacat. Ia melihat tangan Runa. Tangan yang tadi pagi ia injak. Tangan itu kini menari dengan kecepatan dewa, menciptakan harmoni yang membuat seluruh pemain orkestra di bawah panggung menurunkan instrumen mereka karena malu. Mereka sadar, permainan mereka selama ini hanyalah sampah dibandingkan dengan aslinya. Dirga. Cicit Elara, air mata merusak bedaknya yang tebal. Hentikan dia. Dia mempermalukan kita. Dirga tidak menjawab. Ia duduk membeku, mulutnya sedikit terbuka. Sebagai seorang konduktor, meskipun boneka, Dirga memiliki telinga musik yang terlatih. Ia mendengar sesuatu yang lebih menakutkan daripada kemarahan dalam permainan Runa. Ia mendengar kebenaran. Setiap prasing, kalimat lagu, yang dimainkan Runa adalah koreksi atas kesalahan Dirga selama bertahun-tahun. Bagian yang Dirga mainkan dengan lembut, Runa mainkan dengan kasar. Bagian yang Dirga mainkan cepat, Runa mainkan lambat dengan penuh penderitaan. Dia mengajariku, batin Dirga, rasa malu yang panas menjalar ke lehernya. Selama ini, saat dia bersenandung di dapur, saat dia mengetuk meja, dia sedang mengajariku cara memainkannya. Dan aku mengabaikannya. Aku menyebutnya bodoh. Di atas panggung, tempo permainan Runa semakin cepat. Presto agitato. Keringat mulai menetes dari pelipis Runa, jatuh ke atas tuts, bercampur dengan air mata emosional yang tak terbendung. Ia menuangkan seluruh hidupnya ke dalam instrumen itu. 3 tahun kebisuan, 3 tahun perbudakan, semuanya dimuntahkan dalam bentuk gelombang suara. Tiba-tiba, Runa membuka matanya. Ia menatap lurus ke arah operator teknis di balkon atas, tempat ia seharusnya berdiri menonton sebagai orang buangan. Ia mengangguk kecil. Di belakang Runa, layar LED raksasa yang selama ini gelap, mendadak menyala. Penonton tersentak kaget. Layar itu tidak menampilkan visual abstrak atau bunga-bunga cantik. Layar itu menampilkan dokumen. Dokumen digital yang diproyeksikan dengan resolusi tinggi, berganti-ganti setiap 5 detik mengikuti ketukan drum imajiner di kepala Runa. Slide 1. Sertifikat Hak Cipta Internasional. Pemilik, Runa Adiaksa, aka The Maestro. Tanggal pendaftaran, 3 tahun yang lalu. Gumaman penonton berubah menjadi keributan. Runa Adiaksa? Itu istrinya Dirga. Jadi selama ini. Slide 2. Bukti transfer royalti. Dari Konservatorium Elara kepada rekening Trust Fund, Swiss. Nominal, 10 juta euro, total akumulasi. Angka 0 yang berderet itu membuat mata semua orang terbelalak. Slide 3. Surat penolakan medis. Diagnosis, psikogenik mute, bisu trauma. Catatan dokter, pasien memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kondisi dipicu oleh tekanan psikologis berat di lingkungan rumah. Elara menjerit tertahan. Aibnya dibuka. Bukan dengan gosip, tapi dengan data. Runa terus bermain. Semakin keras, semakin gila. Musiknya menjadi soundtrack bagi kehancuran reputasi mertuanya. Ia tidak peduli pada penonton yang mulai berdiri, memotret layar, dan menunjuk-nunjuk ke arah Elara dengan tatapan jijik. Di dalam benak Runa,
Ia sedang membakar villa itu lagi. Tapi kali ini, apinya nyata. Lalu, tibalah bagian klimaks. Runa mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Ia menghantamkan akor terakhir. Sebuah akor C minor yang penuh, menggunakan 10 jari, sekeras-kerasnya. Dikuar. Suara piano itu begitu keras hingga seolah-olah senarnya putus. Runa menahan tuts itu, membiarkan bunyinya berdengung, perlahan memudar menjadi sunyi. Napasnya memburu. Dadanya naik turun. Layar di belakangnya berubah menjadi hitam pekat lagi. Hanya ada satu tulisan putih yang muncul di tengah layar, dengan font mesin tik yang sederhana. Kontrak diputus. Game over. Hening. Keheningan yang lebih menakutkan daripada kegelapan tadi. Ribuan orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Runa perlahan menarik tangannya dari piano. Ia berdiri. Ia tidak membungkuk hormat kepada penonton. Ia tidak tersenyum. Ia berjalan ke pinggir panggung, tepat di depan tempat Elara dan Dirga duduk. Jarak mereka hanya 2 meter, dipisahkan oleh ketinggian panggung. Runa menatap ke bawah. Ia melihat wajah Elara yang pucat pasi, seperti mayat yang diberi lipstik. Elara menatap balik, matanya memancarkan ketakutan murni. Seluruh arogansinya, seluruh kekuasaannya, lenyap. Di hadapan Runa. Di hadapan Runa, ia kini hanyalah seorang wanita tua yang bangkrut dan kesepian. Dada Elara sesak. Jantungnya berdebar tidak beraturan. Royalty. Reputasi. Gedung ini, semuanya milik dia, pikir Elara panik. Aku memukul pemilik uangku. Aku meludahi sumber hidupku. Dunia Elara berputar. Lampu sorot terasa terlalu terang. Oksigen menipis. Runa. Bisik Elara, tangannya menggapai-gapai udara. Tolong. Runa hanya memiringkan kepalanya sedikit, menatapnya dingin tanpa belas kasihan. Tatapan yang berkata, "Kau minta tolong pada si bisu?" Mata Elara terbalik ke atas. Tubuhnya lemas. Bruk. Nyonya Elara ambruk dari kursinya, jatuh pingsan ke lantai karpet merah yang mewah. Kekacauan pecah. Nyonya Elara pingsan. Panggil medis. Ya Tuhan, lihat layarnya. Itu Runa. Dirga berlutut di samping ibunya, menepuk-nepuk pipi Elara dengan panik. Ibu, ibu bangun. Ia mendongak, menatap Runa di atas panggung dengan mata basah. Runa, apa yang kau lakukan? Kau membunuhnya. Runa tidak menjawab. Ia berbalik badan. Gaun velvet hitamnya berputar anggun. Ia berjalan menjauh, meninggalkan panggung, meninggalkan piano, meninggalkan suami yang menangis dan mertua yang pingsan. Langkah kakinya kembali terdengar. Tuk, tuk, tuk. Ia tidak menoleh ke belakang. Di belakangnya, tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya 1 orang, lalu 10, lalu ratusan. Hingga akhirnya, seluruh gedung berdiri, standing ovation. Gemuruh tepuk tangan itu bukan untuk konservatorium Elara. Tepuk tangan itu untuk sang ratu yang baru saja menjatuhkan palu keadilan. Simfoni telah berakhir. Vonis telah dijatuhkan. Dan Runa berjalan menuju pintu keluar, menuju udara malam yang bebas, meninggalkan puing-puing kerajaan palsu yang baru saja ia runtuhkan dengan 10 jari. Bau amonia yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan aroma parfum mahal yang mulai apek oleh keringat ketakutan. Di dalam VVIP holding room, ruangan mewah di belakang panggung yang dindingnya dilapisi wallpaper emas, suasana terasa seperti kamar mayat. Pendingin ruangan berdengung halus, humming monoton yang seolah mengejek keheningan mencekam di antara 3 manusia yang tersisa. Nyonya Elara terbaring di sofa kulit panjang. Tim medis baru saja pergi setelah memastikan tekanan darahnya stabil, meski egonya jelas mengalami pendarahan hebat. Elara membuka matanya perlahan. Langit-langit ruangan itu berputar. Ingatan tentang panggung, layar LED, dan wajah Runa menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia tersentak duduk, napasnya memburu. Tangannya meraba-raba lehernya, mencari kalung berliannya, seolah benda itu bisa melindunginya dari kenyataan. Di mana dia? Desis Elara, suaranya serak dan berbisa. Di mana ular itu? Aku di sini, Nyonya Elara.
Suara itu datang dari sudut ruangan yang remang-remang. Runa duduk di sebuah kursi arcair tunggal, menyilangkan kaki dengan anggun. Ia masih mengenakan gaun velvet hitamnya, terlihat seperti ratu kegelapan yang sedang mengadili tahanannya. Di belakangnya berdiri Alfred Sterling, memegang tas kerja kulit dengan ekspresi datar seorang eksekutor. Dirga duduk di lantai, di dekat kaki ibunya. Kepalanya tertunduk dalam, tangannya meremas rambutnya sendiri. Ia tidak berani menatap Runa. Elara menatap menantunya dengan mata yang menyala oleh kebencian dan kebingungan. "Kau..." Elara menunjuk dengan jari gemetar. "Kau penipu. Kau memalsukan semuanya. Kau pasti mencuri identitas The Maestro. Kau tidak mungkin bisa menulis musik seindah itu. Kau bisu. Kau cacat." Runa tidak bergerak. Wajahnya tenang, sedingin permukaan danau di musim dingin. "Aku bisu karena aku memilih diam, Elara," jawab Runa pelan. "Aku diam saat kau menghinaku. Aku diam saat kau menyuruhku mencuci baju. Tapi di dalam kepalaku, musik tidak pernah berhenti. Kau menyebutku cacat karena aku tidak bicara. Tapi kau sendiri buta karena tidak bisa melihat bakat di depan matamu." "Jangan ceramahi aku," jerit Elara, mencoba bangkit berdiri namun kakinya goyah. Ia berpegangan pada sandaran sofa. "Kau pikir dengan sandiwara panggung ini kau bisa menguasai kami? Aku masih pemilik gedung ini. Aku masih ibumu. Kau istri Dirga. Hartamu adalah harta suami." Runa tersenyum tipis. Ia menoleh sedikit ke arah Alfred. "Alfred, tolong jelaskan pada mantan mertuaku tentang konsep harta terpisah dan kepemilikan aset." Alfred maju selangkah. Ia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Ia meletakkannya di meja kaca di depan Elara dengan bunyi plak yang tegas. "Nyonya Elara," Alfred memulai dengan aksen Inggris yang sopan namun tajam. "Sesuai dengan perjanjian pranikah yang Anda paksa Runa tanda tangani 3 tahun lalu, untuk melindungi aset Dirga dari gadis miskin ini, tertulis jelas bahwa segala aset yang diperoleh masing-masing pihak setelah pernikahan adalah milik pribadi." Wajah Elara memucat. Ia ingat perjanjian itu. Ia yang membuatnya. Ia yang bersikeras agar Runa tidak bisa menuntut harta Gonogini sepeser pun jika dicerai. "Senjata makan tuan. Dan mengenai kepemilikan gedung ini," lanjut Alfred, membalik halaman dokumen itu. "Konservatorium ini memiliki utang sebesar 50 miliar rupiah ke Bank Sentral, dengan jaminan sertifikat tanah. Karena Anda gagal membayar bunga selama 6 bulan terakhir, bank telah melelang utang tersebut, Cesye." Alfred menunjuk Runa dengan hormat. "Klien saya, Nona Runa Adiaksa, membeli surat utang itu minggu lalu. Secara hukum, mulai detik ini, Runa adalah pemilik gedung ini beserta seluruh isinya, termasuk piano yang ada di panggung dan sofa yang sedang Anda duduki." Elara ternganga. Mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Lututnya menyerah, dan ia kembali ambruk ke sofa. "Gedung ini, kerajaan kecilnya, kini milik si tukang cuci?" "Tidak," bisik Elara. "Ini mimpi buruk." Dirga, yang sedari tadi diam, perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah oleh air mata. Ia menatap Runa, bukan dengan kebencian, tapi dengan keputusasaan yang menyedihkan. Ia merangkak mendekat. Ya, merangkak. Di atas karpet tebal itu, ia menyeret lututnya mendekati kursi Runa. "Runa." Suaranya pecah. "Sayang, dengarkan aku." Runa menatap suaminya. Ia melihat pria yang dulu ia cintai. Pria yang ia pikir akan melindunginya. Kini, pria itu terlihat kerdil. "Jangan panggil aku sayang, Dirga," kata Runa dingin. "Tapi aku mencintaimu," seru Dirga, mencoba meraih ujung gaun Runa, tapi Alfred segera menghalanginya dengan kaki. Dirga menarik tangannya kembali, menangis terseduh-seduh. "Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku takut pada ibu. Tapi Runa, aku mencintaimu. Ingat saat kita pertama bertemu? Aku yang memberimu payung saat hujan. Aku yang membawamu keluar dari panti. Kita punya kenangan. Runa, jangan hancurkan pernikahan kita hanya karena uang." Runa menatap Dirga dengan tatapan yang sulit diartikan.
Ada rasa sakit di sana, tapi bukan sakit karena cinta, melainkan sakit karena belas kasihan. Kau benar, Dirga. Kau memberiku payung, kata Runa lembut. Tapi kemudian, kau membiarkan ibumu merobek payung itu dan membiarkanku kehujanan setiap hari selama 3 tahun. Runa membungkuk sedikit, menatap mata suaminya lekat-lekat. Kau bilang kau mencintaiku? Cinta macam apa yang mengunci istrinya di ruang laundry bawah tanah saat dia ingin melihat suaminya sukses? Cinta macam apa yang membiarkan ibunya membakar karya istrinya? Dirga terdiam, bibirnya gemetar. Aku pikir itu demi kebaikanmu. Tidak, Dirga. Itu demi kenyamananmu, potong Runa tajam. Kau mencintaiku hanya karena aku bisu. Kau mencintaiku karena aku tidak bisa protes. Kau mencintaiku karena aku membuatmu merasa kuat dan berkuasa. Tapi sekarang, saat aku punya suara, saat aku lebih kuat darimu, kau tidak mencintaiku. Kau takut padaku. Kalimat itu menghantam Dirga seperti palu godam. Ia menunduk, menyadari kebenaran yang telanjang itu. Egonya yang rapuh tidak bisa menerima Runa yang berkuasa. Runa kembali bersandar di kursinya. Ia merasa lelah. Kemenangan ini terasa hampa, seperti memakan abu. Namun, ini harus diselesaikan. Sudah cukup dramanya, kata Runa. Ia mengambil sebuah amplop coklat dari tangan Alfred. Ia melemparkan amplop itu ke pangkuan Dirga. Di dalam situ ada 2 dokumen, jelas Runa. Pertama, surat gugatan cerai. Aku tidak menuntut apa-apa darimu, karena kau memang tidak punya apa-apa. Elara terkesiap di sofa. Cerai? Kau mau meninggalkan Dirga setelah dia memungutmu? Diam, Elara, bentak Runa tanpa menoleh. Dokumen kedua adalah surat pengusiran, eviction notice. Kalian punya waktu 24 jam untuk mengemas barang-barang pribadi dari Villa Atyaksa dan dari gedung ini. Apapun yang tertinggal setelah matahari terbenam besok, akan dibakar. Dibakar? Ulang Elara histeris. Kau mau membakar barang-barangku? Kenapa tidak? Jawab Runa santai, menatap kukunya yang terawat. Kau membakar simfoni nomor 9-ku. Aku pikir itu pertukaran yang adil. Abu dibalas abu. Runa berdiri. Gaun hitamnya berdesir. Ruangan itu terasa semakin sempit bagi Elara dan Dirga. Runa, tolong. Dirga mencoba sekali lagi. Air matanya bercucuran. Kita mau tinggal di mana? Rekening ibu sudah dibekukan. Karirku hancur setelah konser malam ini. Siapa yang mau mempekerjakan konduktor yang dipermalukan oleh The Maestro? Runa menatap mereka berdua. Pasangan ibu dan anak yang selama ini hidup dalam gelembung ilusi mereka sendiri. Dunia ini luas, Dirga, kata Runa datar. Ada banyak ruang laundry di luar sana yang butuh karyawan. Mungkin kau bisa mulai dari sana. Siapa tahu, kau belajar sesuatu tentang kerendahan hati. Runa berbalik menuju pintu. Alfred membukakan pintu untuknya. Sebelum melangkah keluar, Runa berhenti sejenak. Ia tidak menoleh, tapi ia berbicara satu kalimat terakhir. Dan Elara, simpanlah sapu tangan yang kau pungut tadi. Itu satu-satunya barang bermerek asli yang kau miliki sekarang. Blam. Pintu tertutup. Meninggalkan Elara yang meraung histeris dan Dirga yang menatap amplop perceraian dengan pandangan kosong. Di dalam amplop itu, bukan hanya akhir dari pernikahan mereka, tapi akhir dari kehidupan nyaman yang selama ini mereka anggap hak abadi. Runa berjalan menyusuri koridor. Langkahnya ringan. Beban 3 tahun telah diangkat dari pundaknya. Namun, saat ia sampai di mobil jemputannya, di balik kaca jendela yang gelap, Runa membiarkan satu tetes air mata jatuh. Bukan untuk Dirga, tapi untuk gadis lugu bernama Runa yang dulu percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan segalanya. Gadis itu sudah mati malam ini. Dan dari abunya, sang ratu telah bangkit untuk memimpin kerajaan yang sunyi. Hujan di luar gudang kota tua telah reda, menyisakan genangan air hitam di aspal yang memantulkan cahaya lampu jalan yang remang-remang. Namun, udara dingin masih menggigit, menyelinap masuk melalui celah-celah jendela yang tidak rapat di bangunan-bangunan tua sekitarnya. Di dalam Sanchtum, studio kedap suara milik Runa,
Suasana terasa hangat dan steril. Runa duduk di depan meja kerjanya. 3 layar monitor menyala, menampilkan grafik pasar saham dan draft kontrak tur dunia yang sedang disiapkan oleh manajemen barunya di London. Di sebelahnya, secangkir teh chamomile mengepulkan asap tipis. Ia terlihat tenang, seperti nahoda yang baru saja melewati badai dan kini menikmati laut yang tenang. Namun, ketenangan itu terusik. BZZZK. Interkom di pintu masuk berbunyi. Lampu indikator merah berkedip. Runa melirik layar CCTV. Di sana, di depan pintu besi berkarat yang basah, berdiri sesosok pria. Dia tidak lagi terlihat seperti Pangeran Atyaksa yang mempesona di panggung. Pria itu mengenakan kemeja putih yang kusut dan basah kuyup, lengannya digulung asal-asalan, dan rambutnya lepek menempel di dahi. Ia menggigil. Wajahnya pucat, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Itu Dirga. Runa menatap layar itu lama. Ia bisa saja membiarkannya di luar. Membiarkannya membeku sampai pagi. Itu haknya. Namun, ada rasa ingin tahu yang menggelitik di benak Runa. Ia ingin melihat apa yang tersisa dari pria itu setelah cangkang emasnya dihancurkan. Runa menekan tombol buka kunci. Kelak. HSSS. Pintu besi terbuka. Dirga melangkah masuk dengan ragu. Saat ia melewati ambang pintu dan memasuki kemewahan studio Runa, ia tampak semakin kecil. Matanya menyapu lantai parket oak, dinding peredam suara yang mahal, dan piano Bosendorfer yang agung di tengah ruangan. Ia menyadari, tempat ini, tempat persembunyian istrinya, jauh lebih layak disebut istana musik daripada konservatorium ibunya yang penuh kepalsuan. Dirga berdiri di dekat pintu. Air hujan menetes dari celananya, membuat genangan kecil di lantai kayu yang mahal. Ia tidak berani maju. Maaf. Suara Dirga parau, pecah. Aku. Alfred memberitahuku alamat ini. Dia bilang kau mungkin ada di sini. Runa memutar kursi kerjanya. Ia tidak berdiri. Ia menatap Dirga dengan tatapan analitis, seperti menatap partitur yang salah tulis. Untuk apa kau kesini, Dirga? Waktu pengusiranmu belum habis. Kau masih punya waktu sampai besok pagi untuk mengemasi barang-barang ibumu. Dirga menunduk. Bahunya berguncang pelan. Ibu sudah dibawa ke rumah sakit jiwa swasta sore tadi, bisik Dirga. Dia mengamuk. Dia membakar tirai di villa. Dia berteriak bahwa The Maestro mencuri jiwanya. Dokter bilang dia mengalami gangguan saraf berat. Runa tidak bereaksi. Turut prihatin. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku tahu. Dirga mendongak. Matanya basah. Aku tidak kesini untuk minta uang, Runa. Aku tidak kesini untuk minta kau menyelamatkan ibu. Aku tahu itu mustahil. Dia menuai apa yang dia tabur. Dirga mengambil napas panjang, mencoba menahan isak tangisnya. Aku kesini untuk diriku sendiri. Runa mengangkat alis sebelah. Oh, apa kau mau minta harta Gonogini? Silakan bicara dengan pengacaraku. Bukan, teriak Dirga frustrasi. Ia maju selangkah, tapi kemudian berhenti lagi, takut Runa mengusirnya. Aku tidak punya apa-apa lagi, Runa. Karirku habis. Namaku hancur. Tidak ada orkestra yang mau menerimaku. Tapi, hanya satu hal yang aku tahu dalam hidup ini. Musik. Aku tidak bisa hidup tanpa musik. Dirga jatuh berlutut di lantai kayu. Bukan gestur teatrikal, tapi keruntuhan fisik akibat kelelahan mental. Selama ini aku pikir aku hebat. Aku pikir aku konduktor jenius. Tapi saat aku melihatmu di panggung malam itu, saat aku mendengar Requiem, aku sadar. Aku hanyalah penipu. Aku hanyalah boneka yang melambaikan tongkat di depan orang-orang yang lebih berbakat dariku. Dirga menatap Runa dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Ajari aku, Runa. Izinkan aku tetap berada di dekat musik. Aku tidak peduli jadi apa. Aku akan melakukan apa saja. Asal aku tidak mati dalam keheningan. Runa menatap pria yang berlutut itu. 3 tahun lalu, pria ini memungutnya dari panti asuhan. Sekarang, pria ini memohon untuk dipungut kembali. Roda nasib berputar dengan kejam.
Runa berdiri. Ia berjalan mendekati Dirga. Suara langkah kakinya di lantai kayu terdengar tegas. Ia berhenti tepat di depan Dirga. "Kau mau bermusik?" tanya Runa dingin. "Ya." "Tolong," jawab Dirga cepat. "Baik, aku sedang menyusun tim untuk tur dunia simfoni nomor 10. Aku butuh orang." Wajah Dirga sedikit cerah. Ada harapan di matanya. "Aku bisa jadi konduktor pendamping? Atau pemain biola baris kedua? Aku janji akan latihan keras." Runa tertawa kecil. Tawa yang kering dan tajam. "Kau masih tidak mengerti, Dirga. Egomu masih terlalu besar. Kau pikir setelah apa yang kau lakukan, mengunci istrimu di ruang laundry, kau pantas naik ke panggung bersamaku?" Runa berjalan ke arah lemari arsip. Ia mengambil sebuah benda. Bukan biola. Bukan tongkat konduktor. Ia melemparkan benda itu ke lantai, tepat di depan lutut Dirga. Itu adalah kain lap mikrofiber dan sebotol cairan pembersih instrumen. Dirga menatap benda itu dengan bingung. Ini? Posisi yang tersedia bukan musisi," kata Runa datar. "Aku butuh asisten teknis panggung. Tugasmu adalah membersihkan piano sebelum dan sesudah aku main, menyetem senar yang fals, mengangkat kursi, dan yang paling penting, membalik halaman partiturku saat latihan." Wajah Dirga memerah padam. "Maksudmu, kau menyuruhku jadi pembantu? Jadi kuli panggung?" "Bukan pembantu, asisten," koreksi Runa. "Kau bilang kau ingin dekat dengan musik, kan? Posisi ini sangat dekat. Kau akan duduk tepat di sebelahku saat aku main. Kau akan mendengar napas setiap nada. Tapi ada syaratnya." Runa membungkuk, wajahnya mendekat ke wajah Dirga. "Kau tidak boleh bersuara. Kau tidak boleh terlihat oleh penonton. Kau harus memakai baju hitam polos, topeng wajah, dan tidak ada yang boleh tahu bahwa kau adalah Dirga Adyaksa. Nama, Adyaksa, harus mati. Kau hanya akan dikenal sebagai si bayangan." Runa menegakkan tubuhnya kembali. "Itu tawaranku. Gaji UMR. Tidak ada fasilitas mewah. Tidur di asrama kru. Makan nasi kotak. Atau kau bisa keluar dari pintu itu sekarang, dan mencoba nasibmu jadi guru les piano keliling dengan nama yang sudah tercemar. Pilihanmu, Dirga." Hening. Hanya suara desis AC yang terdengar. Dirga menatap kain lap di lantai itu. Kain lap yang mirip dengan yang sering dipegang Runa dulu. Ini adalah penghinaan total. Mantan, pangeran konduktor, disuruh menjadi tukang lap piano bagi mantan istrinya. Ini adalah pembunuhan karakter yang sempurna. Tangan Dirga gemetar. Egonya berteriak untuk lari, untuk memaki Runa, untuk pergi dan menjaga sisa harga dirinya. Tapi kemudian, ia ingat suara piano Runa malam itu. Keindahan yang membuatnya menangis. Ia ingat kekosongan yang ia rasakan saat tidak ada musik. Dan ia ingat betapa ibunya berakhir gila karena mengejar status semu. "Jika aku pergi, aku mati," batin Dirga. "Jika aku tinggal, aku hamba." Perlahan, sangat perlahan, tangan Dirga terulur. Ia meraih kain lap itu. Ia menggenggamnya erat. Dirga menundukkan kepalanya dalam-dalam, hingga dahinya menyentuh lantai kayu. Posisi bersujud. "Saya terima," bisik Dirga, suaranya nyaris tak terdengar. "Saya terima, maestro." Runa menatap punggung mantan suaminya yang bergetar. Tidak ada rasa kemenangan di hati Runa. Hanya ada rasa penutupan, klosure. Dirga yang sombong telah mati. Dirga yang pengecut telah menyerah. Kini yang tersisa hanyalah seorang pria yang bersedia menghancurkan dirinya sendiri demi satu hal yang ia cintai, musik. Dan untuk pertama kalinya, Runa merasa sedikit hormat padanya. "Bangun," perintah Runa. "Studio ini kotor karena jejak kakimu. Mulai kerjamu sekarang. Bersihkan lantainya." Dirga bangkit perlahan. Ia tidak membantah. Ia tidak mengeluh. Ia mulai mengelap lantai kayu itu dengan kain mikrofiber di tangannya, merangkak mundur, menghapus jejak air hujan dan jejak masa lalunya sendiri. Runa kembali duduk di kursinya. Ia memutar tubuh menghadap piano Bosendorfer. Ia mulai memainkan sebuah melodi baru. Lembut, sedih, namun penuh harapan. Di belakangnya, bayangan mantan suaminya bergerak dalam diam, membersihkan debu, menjadi hantu yang melayani sang ratu. Pilihan sulit telah dibuat, dan tatanan dunia baru telah terbentuk. Musim dingin telah menyelimuti Wina dengan selimut putih yang tebal. Di luar gedung musik Frein, katedral suci bagi musik klasik dunia, salju turun perlahan, membekukan sungai Danube yang mengalir membelah kota. Namun, di dalam Golden Hall, udara terasa hangat, bergetar oleh antisipasi 2000 penonton yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Lampu kristal raksasa berguncang pelan, merespons gemuruh tepuk tangan yang bahkan belum dimulai. Tiket untuk malam ini telah terjual habis dalam waktu 3 menit, memecahkan rekor yang pernah dipegang oleh orkestra filharmoni tertua di Eropa. Semua orang menunggu satu nama, The Maestro. Di tengah panggung yang megah, dikelilingi oleh pilar-pilar emas berbentuk wanita, Chariatids, sebuah piano Bosendorfer imperial hitam berdiri angkuh. Di samping piano itu, ada sebuah kursi kecil yang hampir tidak terlihat. Di sana duduk sesosok pria berpakaian serba hitam, mengenakan masker kain hitam yang menutupi separuh wajahnya, dan sarung tangan katun putih. Dia tidak memiliki nama di buku program. Dia tidak memiliki biografi. Dia hanya terdaftar sebagai page turner, pembalik halaman partitur. Pria itu adalah Dirga. Dirga duduk tegak, kedua tangannya terlipat di pangkuan dengan disiplin militer. Matanya terpaku pada buku partitur kosong di atas piano. Kosong karena Runa sebenarnya tidak butuh partitur, tapi ia butuh Dirga di sana sebagai simbol. 6 bulan terakhir telah mengubah Dirga menjadi hantu. Ia tidak lagi berbicara kecuali ditanya. Ia tidak lagi menuntut. Ia tidur di kamar kecil di belakang studio, makan makanan staff, dan bangun setiap pukul 4 pagi untuk memoles piano Runa, hingga ia bisa melihat dosa-dosanya sendiri di pantulan kayunya. Anehnya, Dirga merasa tenang. Ego yang dulu menyiksanya, tuntutan ibunya untuk menjadi pangeran, semua itu telah hilang. Di sini, di dalam bayang-bayang Runa, ia menemukan kedamaian yang menyedihkan. Ia dekat dengan musik. Ia bisa mencium aroma kayu piano. Ia bisa mendengar napas Runa sebelum menekan tuts. Itu sudah cukup. Ia telah menerima takdirnya sebagai satelit yang mengorbit matahari. Ia akan terbakar jika terlalu dekat, dan membeku jika terlalu jauh. Lampu utama meredup. Keheningan turun seperti kabut tebal.
pintu samping panggung terbuka. Suara langkah kaki itu kembali. Tuk, tuk, tuk. Irama yang kini dikenal oleh seluruh dunia sebagai detak jantung sang ratu. Runa melangkah masuk. Malam ini, ia tidak mengenakan gaun hitam. Ia mengenakan gaun sutra putih gading, ivory, yang menjuntai panjang, dengan jubah transparan yang membuatnya terlihat seperti dewi musim dingin. Wajahnya dingin, tanpa senyum, tanpa topeng. Dunia sudah tahu wajahnya sekarang. Wajah yang pernah dihina, kini dicetak di majalah Time dan Vogue. Ia berjalan melewati orkestra yang menunduk hormat padanya. Ia berjalan menuju piano. Saat Runa mendekat, Dirga segera berdiri. Dengan gerakan terlatih dan penuh penghormatan, ia menarik bangku piano mundur 5 cm. Runa berhenti di depan bangku itu. Ia tidak menatap penonton. Ia menatap Dirga sekilas. Tatapan itu datar, profesional, namun ada kilatan pengakuan di sana, pengakuan antara majikan dan pelayan setia. Runa mengangguk kecil. Hampir tak terlihat. Dirga membungkuk dalam, lalu kembali duduk di kursi kecilnya, melenyapkan keberadaannya sendiri. Runa duduk. Ia meletakkan tangannya di atas tuts. Malam ini, ia akan memainkan simfoni nomor 10, The Silent Throne. Karya yang ia tulis setelah perceraiannya, setelah pengusiran Elara, setelah ia mengambil alih segalanya. Jarinya menekan nada pertama, dan dunia pun berhenti berputar. Melodi itu mengalun lembut, seperti tetesan air yang jatuh di gua yang gelap, lalu perlahan berubah menjadi sungai yang deras. Musik Runa bercerita tentang kesepian yang agung, tentang seorang wanita yang memotong lidahnya sendiri agar bisa mendengar suara Tuhan. Dirga, yang duduk di sebelahnya, mendengarkan dengan mata terpejam di balik maskernya. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Ia tahu persis bagian ini. Ini adalah bagian di mana Runa dulu menangis di dapur sambil memotong bawang. Ini adalah melodi penderitaannya. Maafkan aku, Runa, batin Dirga. Tangannya bersiap membalik halaman partitur tepat pada hitungan ke-48, meskipun kertas itu hanya berisi garis-garis kosong. Maafkan aku karena butuh waktu seumur hidup untuk menyadari bahwa akulah yang bisu selama ini. Sementara itu, ribuan kilometer dari Wina, di sebuah bangsal rumah sakit jiwa swasta di pinggiran Jakarta, seorang perawat tua menyalakan radio kecil di meja nakas. Siaran langsung dari Wina, penampilan The Maestro Runa Atyaksa. Suara penyiar terdengar kresek-kresek. Di atas ranjang, seorang wanita tua dengan rambut putih yang berantakan menatap langit-langit kosong. Itu Nyonya Lara. Ia tidak lagi mengenakan sutra atau berlian. Ia mengenakan baju pasien berwarna biru pudar. Tatapannya kosong, mulutnya bergumam-gumam tidak jelas tentang tiket dan undangan. Saat suara piano Runa mengalun dari radio, tubuh Lara menegang. Ia mengenali suara itu. Itu menantuku. Bisiknya, suaranya parau dan gemetar. Dia sedang menyetrika baju Dirga. Ya, dia sedang menyetrika. Perawat itu menggelengkan kepala kasihan, lalu membesarkan volume radio. Dengar, Bu, itu musik yang indah sekali. Lara mulai menangis. Bukan tangisan histeris seperti dulu, tapi tangisan anak kecil yang kehilangan mainannya. Ia mendekap bantal lusuh ke dadanya, membayangkan itu adalah tas Hermesnya yang sudah disita. Di dalam kepalanya yang rusak, ia masih menunggu di lobi konser, menunggu mobil jemputan yang tidak akan pernah datang. Kembali di Wina, Runa mencapai klimaks simfoninya. Ia menghantamkan akor-akor fortissimo yang megah. Gaun putihnya berkibar seolah diterpa angin badai. Ia menguasai panggung, menguasai penonton, menguasai Dirga, dan menguasai nasibnya sendiri. Ia bukan lagi burung dalam sangkar. Ia adalah badai itu sendiri. Nada terakhir dimainkan. Sebuah high C yang berdenting bening, lalu menghilang ke udara, meninggalkan jejak gema yang menghantui. Runa mengangkat tangannya, membiarkannya melayang di udara sejenak, menahan napas 2000 orang di genggamannya. Lalu, ia menurunkannya. Hening. Dan kemudian, ledakan. Penonton melompat berdiri. Tepuk tangan, teriakan, bravo, dan hujan bunga mawar dilemparkan ke panggung. Runa berdiri. Ia merapikan gaunnya. Ia berjalan ke tengah panggung, membungkuk dengan elegan, bukan membungkuk rendah hati, tapi membungkuk menerima persembahan. Ia menoleh ke samping. Ia memberi isyarat tangan pada Dirga. Sesuai protokol, Dirga berdiri. Ia tetap menunduk, tidak berani menatap penonton. Ia mundur 2 langkah ke belakang, memberi ruang bagi Runa untuk bersinar sendirian. Ia adalah bayangan, dan bayangan tidak boleh mencuri cahaya. Runa melihat mantan suaminya itu. Ia melihat pria yang telah menyerahkan segalanya. Nama, harga diri, ego, hanya untuk berada di orbitnya. Apakah Runa memaafkannya? Mungkin tidak. Pemaafan adalah konsep yang terlalu hangat untuk Runa yang sekarang. Tapi apakah Runa menerimanya? Ya. Ia menerima Dirga sebagai monumen peringatan akan masa lalunya. Dirga adalah bekas luka yang ia pilih untuk dipelihara, agar ia tidak pernah lupa rasa sakit yang membuatnya menjadi ratu. Runa kembali menatap ribuan wajah yang memujanya. Di dalam hatinya yang sunyi, ia berbicara pada dirinya sendiri. Dulu kalian memintaku bicara. Kalian memaksaku bersuara. Sekarang, aku berbicara dengan bahasa yang tidak bisa kalian bantah. Simfoni ini bukan untuk menghibur kalian. Simfoni ini adalah dinding yang memisahkan aku dari kalian. Runa tersenyum. Senyum yang sangat tipis, dingin, dan abadi. Ia berbalik, berjalan meninggalkan panggung. Dirga mengikutinya 3 langkah di belakang, membawa buku partitur kosong itu seperti membawa kitab suci. Lampu sorot padam. Pintu panggung tertutup. Sangkar telah hancur. Burung itu tidak terbang ke langit, tetapi ia membangun istananya sendiri di atas reruntuhan, di mana keheningan adalah emas, dan musik adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Tamat.